Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Sudahkah kalian liburan tahun ini? Liburan dong biar gak kayak Mimin kerja terus, kayak kagak, WKWKWK. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 691, subscribe Penatua. Satu-satunya memiliki satu pintu masuk, dan itu dijaga oleh para murid. Orang luar tidak diizinkan memasuki sekte tertinggi, kecuali jika mereka ingin menjadi murid sekte tertinggi itu sendiri, mereka hanya diizinkan masuk. Ada banyak orang yang mencoba menyelamatkan teman dan kerabat mereka, menyelinap ke sekte untuk meyakinkan teman dan kerabat mereka untuk pergi, tetapi tidak satupun dari orang-orang yang berpura-pura memasuki sekte tertinggi ini keluar. Dikatakan bahwa mereka semua dicuci otak. Mengosongkan dunia berbeda, meskipun alam kekosongan adalah alamat sekte yang kosong, masih banyak pembudidaya tersembunyi yang tinggal di sana. Setelah memasuki alam kekosongan, Suyun berada di lereng bukit. Langitnya biru, tetapi tanahnya tidak hijau, itu emas. Tanaman di sini tidak tampak seperti rumput, panjangnya sekitar 1 inci. Setiap tanaman memiliki 7 daun kuning, bergoyang bersama angin, udara dipenuhi dengan perasaan memabukkan. Ada banyak gunung yang benar-benar kosong. Mereka semua adalah puncak, dan beberapa langsung melesat ke awan. Adapun setiap gunung, semuanya berwarna kuning menyilaukan. Suyun mengeluarkan perkamen dengan 8 sudut, dan membaca isinya dengan kasar. Chigo sangat teliti, dia menulis semua yang perlu dia perhatikan, dan bahkan menggambar peta yang kosong. Sepertinya dia telah menyiapkan sesuatu untuk Suyun. Setelah menentukan arah dan posisi, Suyun mengeluarkan pedang terbangnya dan bergegas ke depan. The Emptying World adalah lingkaran melingkar. Tempat Suyun berada adalah bagian luar lingkaran. Sepanjang jalan, mereka bisa melihat banyak penggarap roh mengenakan jubah kuning. Mereka membawa pedang panjang, dengan lencana pesanan bulat di pinggang mereka, dan seluruh tubuh mereka ditutupi dengan Swift Wind Spirit Ki yang tajam. Hehe, kali ini dianggap nasib buruk, untuk benar-benar pergi dan memprovokasi sekte tertinggi, dan bahkan menemukan masalah dengan gadis suci, dan membuat dirinya tidak manusiawi. Mari kita lihat bagaimana dia akan menghadapi situasi ini. Bagaimana situasi ini bisa berakhir jika dia kehilangan ingatannya? Dikatakan bahwa dia menyempurnakan Clear Memory Pill, dan berencana untuk menggunakannya pada Holy Maiden untuk menghapus ingatannya sebelum membawanya pergi. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa Holy Maiden akan benar-benar menggunakan teknik terlarang dan dengan paksa memberinya Clear Memory Pill. Hahaha, kenapa tidak? Orang tua ini telah memerintahkan Tuan kita sepanjang hari, dan sekarang setelah kamu membalikkan keadaan, itu adalah pembalasanmu. Namun, aku mendengar bahwa alasan mengapa dia mengambil tindakan kali ini adalah untuk menyelamatkan murid besarnya. Gadis suci dikatakan sebagai putri dari muridnya Su Sentian dan Sen Suexue. Kuat, kali ini, sekte dan sekte tertinggi kemungkinan besar akan menyerahkannya kepada dua orang bodoh itu. Jika mereka jatuh ke tangan sekte tertinggi, mereka pasti akan mati tanpa keraguan. Akankah sebuah sekte melakukan hal seperti itu? Jika ini menyebar, bahkan jika kita telah kehilangan semua ingatan kita, kita akan tetap menjadi tetua agung dari sekte kita. Penatua klan hebat, dia telah kehilangan semua ingatannya, dan telah melupakan semua teknik-teknik yang mendalam. Dia benar-benar seperti orang idiot, dan bahkan kultivasinya telah jatuh entah berapa banyak. Selanjutnya, dia telah menyinggung gadis suci. Jadi jika dia tidak memberikan penjelasan kepada sekte tertinggi pasti akan menyerang kita sampai kita dikosongkan. Mengapa sekte tertinggi begitu impulsif? Kamu harus tahu, orang-orang di sekte tertinggi semuanya gila, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini, terlepas dari apakah lawannya kuat atau lemah, selama mereka diprovokasi, mereka tidak akan berhenti. Suara gemerisik diskusi datang dari depan, dan ketika Suyun mendengar ini, dia mengepalkan tinjunya dengan erat, dan menatap beberapa murid sekte langit cerah dengan tatapan dingin. Seolah-olah mereka merasakan tatapan aneh dari belakang, para murid yang terbang menoleh dan menatap Suyun. Ketika mereka melihat wajah serius pihak lain dengan jejak kebencian, dia langsung marah, dari mana anak ini berasal, apa yang kamu lihat? Nyahlah. Aku dengar kamu menghina Su Sentian dan Sen Suexue, kan? Suyun berkata dengan dingin. Mendengar itu, semua murid berhenti, dan menatap Suyun dengan tidak ramah. Mengapa? Orang itu tertawa terbahak-bahak, melihatmu begitu marah, apakah mereka berdua ada hubungannya denganmu? Kamu tidak salah dengar. Kamu benar-benar hanya menghina mereka. Bagaimana? Kamu berani meletakkan tanganmu di atasku? Biar ku beritahu, kitalah yang dibersihkan. Jika kamu main-main, aku jamin kamu tidak akan bisa keluar dari dunia yang kosong. Persetan denganmu. Suyun sangat marah, dia segera mencabut pedangnya dan membunuh. Dia tidak peduli dengan ketenaran, kekayaan, atau uang, tetapi dia sangat menghargai keluarganya. Bagaimana dia bisa mentolerir orang lain yang mempermalukan orang tuanya? Para murid semua terkejut, orang di depan mereka ini benar-benar impulsif. Namun, ada 4 dari mereka, dan semuanya berada di tahap kelima dari Master Roh Langit. Suyun tampak seperti dia hanya di puncak tahap kelima, bagaimana dia bisa takut pada mereka? Tetapi setelah bertukar pukulan untuk waktu yang singkat, para murid ini tercengang. Kecepatan Suyun, Ki yang dalam, kekuatan, Del.
bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh guru roh langit tahap kelima. Mereka bahkan tidak bisa melihat sekilas sosok Suyun, dan memiliki beberapa bekas luka pedang di tubuhnya. Bang 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 bang. Suyun mengangkat kakinya, dan dengan tendangan, dia menendang mereka semua dari langit. Kerumunan dipukul ke tanah, tidak bisa bergerak. Mereka sudah meratap kesakitan. Kali ini, aku akan melepaskan kalian berdua. Jika kalian masih berani menghina Su Sentian dan Shen Xuexue, aku tidak akan melepaskan kalian berdua dengan mudah. Suyun berkata dengan dingin. Ya, ya, ya. Kami tidak akan pernah berani menghina kalian berdua lagi. Para murid memohon belas kasihan. Suyun mendengus, dan langsung pergi. Dia terbang sangat cepat, langsung menuju sekte kosong. Meskipun beberapa murid ini telah melihat wajahnya sebelumnya, itu bukan masalah besar. Orang-orang ini hanyalah murid sekte luar, dan biasanya tidak dapat pergi ke sekte dalam, di mana keadaan Suyun saat ini kosong, dan jika dia dengan ceroboh membunuh orang, itu hanya akan menyalakan api mereka dan memberi mereka pelajaran, yang hanya sebuah masalah kecil. Tidak akan ada masalah besar, dan bahkan jika mereka pergi ke sekte untuk mengeluh, mungkin tidak akan ada orang yang akan pergi dan mengurusnya. Setelah bepergian selama setengah hari, Suyun akhirnya tiba di pintu yang kosong. Pintunya sangat megah, tingginya lebih dari 100 meter, dengan 10 patung di kedua sisi pintu yang tingginya sama dengan pintu, megah dan luas, pintunya seperti gunung dan air, pintunya penuh. Dengan murid masuk dan keluar, itu sangat hidup, tetapi ada banyak penggarap roh lainnya masuk dan keluar, tetapi roh ki mereka, semuanya berada di atas kelas 3 guru roh langit. Dari kelihatannya, tingkat kultivasi Su Sentian dan Shen Xuexue, di sekte seperti alam kekosongan, hanya bisa dianggap di atas rata-rata. Suyun tidak berani buru-buru masuk untuk membersihkannya, seperti sekarang ini, dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk masuk juga. Jangan mencoba menyelinap ke Clearing Gate. Ada 9.300 pesona di sekitar alam kekosongan, dan ada 18.900 pesona di dalam alam kekosongan. Pesona ini hanya dapat diabaikan secara otomatis ketika seseorang memakai token pengosongan. Suyun melihat kata-kata merah darah di atasnya, berpikir sejenak, lalu melihat para murid yang masuk dan keluar, memutar matanya, dia menyimpan perkamen itu dan berjalan pergi. Tidak lama kemudian, Suyun mengenakan jubah kuning dan menuju ke sisi selatan gunung dengan plat perintah kosong. Di belakang gunung ada hutan bambu yang rimbun. Namun, bambu di sini tidak berwarna hijau zamrud, tetapi juga berwarna keemasan. Dari jauh, itu tampak seperti tanah emas. Tampaknya tidak banyak hijau di dunia yang bersih. Puncak gunung juga dikelilingi oleh sejumlah besar pesona, tetapi dengan bantuan komando kosong, pesona itu dapat diabaikan. Pembukaan itu terlalu besar. Suyun dengan hati-hati menyelinap masuk dan menundukkan kepalanya, mengikuti jalan kecil dan bergegas ke pintu masuk. Mereka menunggu permintaan sekte tertinggi, tetapi mereka tidak tahu di mana Su Sentian dan Shen Xuexue akan berada, jadi tidak akan sulit bagi Suyun untuk mengetahuinya, tetapi begitu dia memasuki sekte dalam, dia hanya bisa menggunakan lonceng harta karun pencarian surgawi. Hati Suyun terburu-buru, setelah masalah ini terjadi, dia akhirnya mengerti bahwa Su Sentian dan Shen Xuexue adalah murid dari sekte yang sama, mereka ingin dianggap sebagai tetua klan agung, jadi jika sekte tertinggi tidak memiliki permintaan yang tinggi, dia kurang lebih akan mempertahankannya, tetapi Su Sentian berbeda, mereka berdua hanyalah tetua dan murid klan, jadi itu tidak penting, tetapi hukumannya tidak akan ringan. Mereka takut mereka berdua akan menjadi kambing hitam atas kejadian ini. Memikirkannya, hati Suyun menjadi lebih cemas. Ketika dia mencapai jalan kecil, Suyun berhenti di jalurnya. Di sekelilingnya ada bangunan yang tampak seperti bangunan. Di kejauhan, ada sungai hijau, dan di seberang sungai, ada beberapa formasi besar. Di sisi lain formasi, ada istana yang megah. Di sana ada pelataran dalam yang kosong. Di tengah pelataran dalam adalah ruang kosong tempat Martial Saint dan para tetua berkumpul. Mata Suyun sedikit berubah, dia melihat ke langit, lalu berbalik dan berjalan menuju hutan, menyembunyikan kehadirannya di sana. Penghalang sekte dalam berbeda dari penghalang sekte luar, penghalang sekte dalam akan secara otomatis membedakan antara identitas sekte dalam dan sekte luar. Jika Suyun menerobos masuk begitu saja, orang akan mengetahuinya, dia tidak dapat menahan penyelidikan, jika dia tidak mengetahui bahwa penghalang itu kosong, dia kemungkinan besar akan diperlakukan sebagai mata-mata, dan akan dibunuh. Karena itu, dia hanya bisa terus menunggu di sini. Tentu saja, tidak mudah untuk menyingkirkan murid-murid batin, ini adalah tempat kosong, kultivasi murid-murid batin kemungkinan besar tidak biasa, begitu mereka bertarung, itu tidak akan berakhir dalam waktu singkat, dan jika ada keributan, situasi Suyun akan menjadi sangat berbahaya. Oleh karena itu, Suyun berencana untuk mengikuti metode yang diberikan oleh Chikou. Karena penghalangnya rumit, ada orang di pasar yang akan memeriksanya. Selama mereka bisa menemukan penghalang yang rusak, mereka akan bisa melewati murid penjaga dan menyelinap masuk. Meskipun metode ini layak, bagi Suyun, waktunya terlalu sempit. Namun, dia tidak punya pilihan lain, dan hanya bisa memilih metode ini. Melihat serangkaian metode yang tertulis di perkamen, Suyun berpikir, apakah Octagon Anisit mencoba membersihkannya sebelumnya? Menabrak. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, sebuah suara datang dari sisi lain sungai.
Bersembunyi di balik pohon, Su Yun segera mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat dua murid sekte dalam yang kosong berjalan keluar. Mereka berjalan di depan formasi, kepala mereka menunduk saat mereka menyiapkan sesuatu. Ini dia. Su Yun mengerutkan kening, dia menghela napas, dan kemudian menyelinap. Hei, berhenti. Saat Su Yun diam-diam mendekati sungai, teriakan pelan tiba-tiba keluar dari belakangnya. 692. Mendengar suara itu, seluruh tubuh Su Yun menggigil, jantungnya tegang, tangannya mengepal erat saat ki yang dalam perlahan mengembun. Dia perlahan berbalik dan melihat ke belakang. Novel Puncak, Novel Rasul Kiamat, Novel 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 Kiamat. Di belakangnya, ada seorang pria mengenakan baju besi kuning, dengan perawakan sedikit. Ekspresi pria itu sangat arogan, matanya yang seukuran kacang kedelai mengukur Su Yun, dan setelah itu, suaranya naik satu oktav, dan dia bertanya, kamu, orang ini. Dia terlihat asing. Apa dia baru saja bergabung dengan sekolahku? Ya, Su Yun mengangguk. Lalu kenapa kamu di sini? Pria itu mendengus dan berkata, kamu hanya seorang murid sekte luar, bagaimana kamu bisa berjalan secara acak? Apakah kamu tahu di mana ini? Ini adalah pintu masuk ke sekte dalam, apa yang kamu coba lakukan di sini? Turun untuk bekerja, kamu tidak boleh malas. Mendengar itu, Su Yun tidak bereaksi, dia menganggukkan kepalanya dan menjawab, lalu berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba berlari dari jalan kecil. Senior, kakak magang senior Yubu. Pria itu membawa kotak hadiah yang bersinar saat dia berlari dan berteriak. Melihat ini, pria gemuk itu segera berhenti dan menatapnya dengan aneh, apa yang terjadi? Kakak senior, orang-orang dari Paviliun Kehidupan dan Kematian telah mengirim hadiah kepada Elit Zhang. Mereka mengatakan bahwa mereka di sini untuk memberi selamat padanya. Lihat, apakah kamu ingin mengirimkannya? Pria itu berlari, terengah-engah, dan berkata dengan nada menyanjung. Elit Zhang. Mendengar itu, wajah si gendut sedikit berubah saat dia mendengus dalam hati, apa maksudmu? Tidakkah kamu tahu bahwa Elit Zhang dan aku selalu berada di jalan yang salah? Kamu benar-benar ingin aku memberikan benda sialan ini padanya. Don bahkan tidak memikirkannya. Ini, kakak senior, kami adalah murid sekte luar, tetapi kami tidak dapat memasuki sekte dalam ini. Kamu adalah murid sekte dalam, jadi kamu dapat dengan bebas masuk atau keluar dari sekte dalam ini. Selanjutnya, aku benar-benar tidak dapat menemukan siapapun di sini. Kakak senior, tolong bantu aku. Jika aku tidak mengirimnya, dan Elit Zhang mengetahuinya, dia akan menemukan masalah dengan aku. Orang itu berkata dengan wajah pahit. Itu masalahmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Jika kamu ingin memberi sesuatu, kirimkan saja. Fatih tidak membelinya sama sekali. Tetapi jika kamu tidak membantu dan memberitahu Elit Zhang, aku khawatir. Dia juga akan menyalahkan kamu, kakak senior. Po. Tepat ketika orang itu selesai berbicara, dia ditampar dengan keras oleh si gemuk. Si gendut berteriak dengan wajah penuh amarah, bajingan, apakah kamu mengancamku? Pria itu berputar dalam lingkaran di tempat, kepalanya berputar saat dia menutupi wajahnya dengan keluhan dan berkata, kakak senior. Kakak senior, aku hanya salah dalam kata-kata aku, hanya salah dalam kata-kata aku. Aku tidak bermaksud apa-apa, lain, aku sama sekali tidak bermaksud apa-apa lagi. Bahkan kamu tidak akan berani. Yang gemuk mendengus. Namun, dia tidak segera pergi. Kesulitan muncul di wajahnya, kemungkinan kata-kata orang ini membuatnya ragu. Meskipun aku tidak berada di jalur yang benar dengan Zhang Elites, dia adalah elit sekte dalam. Aku hanya seorang murid sekte luar yang bertanggung jawab atas administrasi. Dalam hal posisi, dia di atas aku. Hai. Si gemuk menghela nafas, tetapi segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan suara rendah, Cheng Yan, bagaimana dengan ini, aku akan memberimu perintah pelataran dalam, kamu pergi sendiri. Ini, apakah ini pantas? Apakah ada yang salah? Si gemuk mengulurkan tangannya dan melepaskan lencana pesanan dari pinggangnya. Pria bernama Cheng San ragu-ragu sejenak, lalu menganggukkan kepalanya, menghela nafas, dan mengulurkan tangannya untuk menerimanya. Kakak senior, biarkan aku pergi. Aku akan mengirimkan ini kepada kamu. Pada saat ini, seruan lembut datang dari sisi Yubu dan Cheng Yan. Mereka berdua melihat ke samping pada saat yang sama, hanya untuk melihat Su Yun berdiri di samping mereka berdua, tersenyum pada Yubu. Enyah. Pria gemuk itu mendengus tidak senang. Tapi di detik berikutnya, Su Yun memasukkan kantong uang kecil. Di dalam kantong uang ada koin yang sangat dalam, tapi itu adalah sepotong kartu koin yang telah dialokasikan 1 juta. Dia diam-diam berbisik ke telinga si gendut, kakak laki-laki. Sebenarnya, ketika adik laki-laki ada di sini sebelumnya, aku hanya ingin melihat pemandangan di sekte dalam. Aku baru saja memasuki sekte, dan aku sangat ingin tahu tentang tempat ini. Aku mendengar bahwa ahli tertinggi sekte dalam ada di mana-mana, dan ada banyak keajaiban di sini. Kakak senior, tolong beri aku kesempatan ini, izinkan aku untuk membantu kakak senior keluar dari kesulitan kamu, dan juga izinkan aku untuk memperluas cakrawala aku, oke? Dengan itu, dia memasukkan kartu itu ke tangan Fatih.
Pria gemuk itu membuka matanya lebar-lebar, diam-diam mengangkat tangannya untuk melihat kartu koin yang dalam. Ketika dia melihat jumlahnya, matanya yang seukuran kacang kedelai melepaskan cahaya emas. Cheng Jun, yang berada di samping, telah melihat semua ini. Dia memandang Su Yun dengan jijik, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Batuk, batuk, karena kamu ingin memperluas wawasan dan melihat keindahan pelataran dalam, bagaimana aku tidak memberi kamu kesempatan ini? Dengan itu, pria gemuk itu mengambil token sekte dalam dari tangan Cheng Yan dan memasukkannya ke tangan Su Yun. Ingat, kirim kotak hadiahnya. Segera keluar dan jangan tunda lagi, mengerti? Jika orang-orang mengetahui bahwa kamu memiliki medaliku, maka kamu dan aku akan berada dalam kemalangan. Kata si gemuk dengan serius. Ya, kakak senior. Su Yun segera menjawab. Senior, apakah ini cocok? Cheng Yan bertanya dengan cemas. Apakah ada yang salah? Fatih menatap Cheng Yan dan berkata kepada Su Yun, cepat pergi. Ya, terima kasih kakak senior. Setelah Su Yun selesai berbicara, dia memegang kotak itu dan berjalan masuk. Dengan perintah Yubu yang gemuk ini untuk membersihkan sekte dalam, semudah membalikkan tangannya ketika Su Yun ingin memasuki sekte tersebut. Para murid yang sedang memeriksa formasi besar juga tidak dapat diganggu oleh Su Yun, dan melihat bahwa tidak ada yang abnormal dengan segel arai, mereka mengikutinya. Su Yun memasuki sekte dalam dan segera membuka kotak itu. Melihat ada beberapa suplemen spirit cultivator di dalamnya, dia tidak menahan diri, dan kembali ke cincin spasial. Menghabiskan 1 juta koin yang mendalam untuk membeli beberapa di antaranya, itu benar-benar menyakitkan, tetapi yang paling penting adalah token kosong. Setelah memasuki sekte dalam, Su Yun menjadi lebih berhati-hati. Orang-orang di sekte dalam tidak lemah, dan ahli tertinggi tahu cara membaca dan melihat pikiran. Su Yun telah menyelinap masuk, tetapi jika dia bertemu dengan keberadaan seperti itu, pihak lain kemungkinan besar akan dapat melihat identitasnya. Dia mengikuti jalan yang tenang dan melakukan perjalanan perlahan di antara istana-istana di sekte dalam. Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia mengeluarkan lonceng harta karun pencarian surgawi, dan mencari keberadaan Sen Suetsue dan dia. Setelah mengetahui arahnya, dia meningkatkan kecepatannya dan bergegas. Sepanjang jalan, Su Yun sangat berhati-hati, tidak hanya dia harus menghindari kerumunan, dia juga harus tampil alami. Jika orang lain yang tidak diperhatikan olehnya memperhatikan bahwa dia sedang menyelinap, dan terlihat mencurigakan, maka situasinya masih akan sangat buruk. Setelah berjalan selama sekitar 2 jam, langkah kaki Su Yun tidak bisa tidak berhenti. Di ujung jalan ini, ada jalan lumpur hitam menuju gunung. Jalan itu sangat sunyi, dan tidak ada seorang pun yang terlihat di sana, tetapi di ujung jalan berlumpur hitam itu berdiri seorang murid yang mengenakan baju besi emas. Murid ini memiliki pedang emas, dan seperti dewa perang, menjaga pintu masuk ke gunung. Su Yun melihatnya, mundur, dan bersandar ke dinding, tenggelam dalam pikirannya. Sekarang ada penjaga, dan pintu masuk ke gunung itu sangat sempit, tidak mungkin mereka bisa lewat dengan perintah untuk keluar. Ketika gelang Long Zhen dibuka dengan kekuatan penuh, jika seorang murid di bawah tahap ke-9 dari Sky Spirit Master tidak memakai harta sihir tertentu, tidak mungkin untuk melihat melalui ki-nya. Spirit Ki dari murid yang menjaga gunung itu sangat padat. Aku khawatir dia setidaknya berada di tahap ke-8 dari Master Roh Langit. Jika aku mengandalkan rintangan untuk menghindari garis pandangnya, hanya saja bukaan ke gunung tidak lebih dari 5 meter lebarnya, dan di sana adalah hambatan di kedua sisinya. Bagaimana aku melewatinya? Ada beberapa bangunan di puncak gunung, dan itu tampak seperti penjara. Mungkinkah orang tuanya dikurung di sini? Namun, saat Su Yun sedang berpikir keras, suara langkah kaki yang tergesa-gesa datang dari jalan gunung. Setelah itu, ki yang dalam mulai bergetar, dan bintik-bintik cahaya mulai keluar dari jalan, seolah-olah seseorang datang. Su Yun dengan cemas melihat ke atas, hanya untuk melihat 7 murid kosong menekan 2 sosok saat mereka berjalan. Ekspresi pria itu tegas, dan wanita itu menundukkan kepalanya dalam diam. Mereka berdua tidak memiliki belenggu yang diikatkan di tubuh mereka, dan hanya mengikuti 7 murid, tetapi cahaya yang merembes keluar dari tubuh 7 murid berubah menjadi susunan cahaya persegi, menjebak mereka berdua. Ayah ibu. Ekspresi Su Yun menegang, dia berharap bisa segera masuk. Namun, dia berhasil mengendalikan perilaku impulsifnya dan dengan tenang menatap Su Sentian dan Sen Suetsue. Keduanya memiliki kulit yang cukup bagus dan tidak ada luka di tubuh mereka. Tampaknya setidaknya mereka memiliki kasih sayang satu sama lain dan tidak menyiksa mereka. Melihat itu, Su Yun menghela nafas lega. Sejak Sen Suetsue dan Su Sentian turun dari gunung, Su Yun secara alami tidak perlu naik gunung lagi, dan diam-diam mengikuti kelompok itu. Orang-orang ini berjalan melalui jalan lumpur hitam dan langsung menuju pusat sekte dalam. Mereka hanya berhenti di depan sebuah aula. Kalian berdua tetap di sini dan awasi mereka. Aku akan masuk dan melapor kepada para tetua. Seorang murid berkata. Ya, kakak senior. Beberapa dari mereka berteriak. Setelah itu, kerumunan bubar, 3 orang keluar, dan hanya 4 orang yang menjaga Su Sentian dan Sen Suetsue. Su Yun melihat sekeliling, melihat bahwa itu sunyi, dan aula sangat sunyi. Jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan. Segera,
dia diam-diam mengeluarkan pedang bintang teratai, menatap keempat penggarap roh, dan dengan paksa mengeluarkan semua ki yang dalam, ki roh yang mendalam yang membanjiri ke arah bilah pedang. Jagoan. Ditemani oleh sosok yang sangat cepat dan ganas yang hampir tidak bisa dia tangkap, dia langsung muncul di depan empat murid. Tidur. Suyun melepaskan 4 serangan pedang berturut-turut, pedang di dada mereka, cahaya Lotus Star Sword meledak, mencoba membentuk. Murid-murid ini bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi, tubuh mereka tidak berdaya, kesadaran mereka lemah, dan mereka langsung pingsan. Tetapi ketika keempat pedang itu keluar, tubuh Suyun menjadi lemah seperti kepompong sutra, dan ki-nya yang dalam langsung habis oleh 1/5. Untuk membuat pihak lain tidur, dia harus memaksa pihak lain untuk tidur. Untuk pemikiran pedang bintang teratai, itu tidak dianggap kuat, tetapi tingkat kultivasi dari keberadaan ini tidak rendah, dan ki mendalam yang diperlukan untuk berhasil mengaktifkan wasiat juga sangat besar. Jika bukan karena ki mendalam Suyun, melepaskan 4 serangan pedang berturut-turut, dia mungkin sudah tertidur. Di tengah, Su Sentian dan Shen Xuexue tercengang oleh perubahan itu. Su Sentian menoleh dan bertanya, siapa? Ayah, ini aku. Suyun terengah-engah, dan berkata kepada Su Sentian. Su Sentian terkejut, ketika dia melihat siapa itu, dia sadar kembali dan bertanya, Yuner. 693. Mata Shen Xuexue memerah, dia menoleh, dan melihat Suyun yang tiba-tiba muncul, dia terkejut tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Yuner, kenapa kamu di sini? Shen Xuexue sadar kembali, wajahnya langsung pucat pasi, dia dengan cemas menyeret Suyun dan berteriak, apakah kamu tahu di mana kita berada? Lari, cepat dan pergi, jika orang-orang dari sektemu menemukanmu, kamu sudah selesai. Kita bisa pergi sekarang. Ayah, ibu, ikut aku. Suyun berkata sambil tersenyum. Yuner, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak mengerti di mana ini? Su Sentian mengerutkan kening, ekspresinya serius saat dia berteriak pada Suyun. Aku tahu, tempat ini kosong, ayah dan ibu kosong. Kalau begitu kamu juga harus tahu alasan di balik ini, kan? Su Sentian bertanya lagi. Untuk menyelamatkan adikku, Suyun berkata dengan suara rendah. Penampilan Suyun di sini benar-benar membuat Su Sentian dan Shen Xuexue merasa terkejut, tetapi karena dia ada di sini, dia pasti tahu seluk-beluk masalahnya. Mendengar itu, Su Sentian menghela nafas, senang kamu mengetahuinya, Yuner, ibumu dan aku telah menimbulkan bencana, jadi kita harus dihukum, tetapi kamu berbeda, kamu masih muda, dan tidak tahu dendam antar sekte, cepat pergi, jangan tinggal, kamu bukan orang kosong, begitu kamu dirasakan oleh orang lain, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Ayah, ibu, aku telah mendengar seseorang mengatakan bahwa pembersihan ini mungkin akan memberikan kamu semua kepada sekte tertinggi untuk dimusnahkan. Aku telah mendengar tentang sekte atau sekte yang berasal dari sekte tertinggi. Jika aku membersihkannya seperti ini, kamu semua kemungkinan besar akan dianiaya oleh sekte tertinggi. Karena itu, aku harus membawa kalian semua pergi dari tempat ini. Jika ayah dan ibu tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Suyun berlutut, dan berkata dengan sikap tegas. Kamu. Su Sentian terdiam. Shen Xuexue dengan cepat membantu Suyun berdiri. Matanya merah, dan air mata menggenang di dalamnya. Yuner, apakah kamu mencoba menembus hatiku? Shen Xuexue berteriak dalam kesedihan. Yuner, kamu harus pergi dengan cepat. Jika kita ingin melarikan diri, tidak mungkin kita bisa melarikan diri ke alam kosong. Mari kita manfaatkan fakta bahwa kamu belum ditemukan oleh mereka dan pergi dengan cepat. Itu akan terlalu terlambat. Su Sentian memanggil. Ayah, ibu, aku. Suyun ingin mengatakan lebih banyak, tetapi pada saat ini, sebuah suara keluar dari aula. Pengkhianat Su Sentian, Shen Xuexue, aku tidak berpikir kalian berdua masih akan membantu, ada apa? Apakah orang ini di sini untuk menyelamatkan kamu? Jika itu masalahnya, aku menyarankan kamu semua untuk patuh menjaga tangan kamu di belakang kamu, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Ketika suara itu keluar, lebih dari 10 spirit cultivator keluar dari aula. Ada pria dan wanita di penggarap roh, dan hampir tidak ada ki yang lebih rendah dari Kaisar Roh. Melihat mereka semua telah muncul, wajah Suyun membeku. Dia berdiri, dan mengeluarkan pedang kematian. Tidak baik. Shen Xuexue dengan cemas memblokir di depan Suyun, dan berteriak pada penggarap roh, Penatua klan kedua, Penatua klan ketiga, orang ini adalah putraku. Dia datang ke sini hari ini hanya untuk melihat kita, dia pasti tidak punya niat lain. Anakmu. Penatua klan kedua Gu Zizai menatap Shen Xuexue dengan anggun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah kalian hanya memiliki satu anak perempuan? Kapan dia memiliki seorang putra? Selain itu, apa yang terjadi di sini? Metode untuk menganiaya muridku ketika dia ingin melihatmu. Ini. Shen Xuexue membuka mulutnya, tetapi tidak ada kata yang keluar. Penatua kedua, bagaimana kabar tuanku? Su Sentian bertanya dengan cemas. Jika kamu ingin menimbulkan masalah bagi sekte dengan tetua kali ini, hukumannya tidak akan diampuni. Namun, bagaimana sekte akan menangani masalah ini tidak pasti untuk saat ini. Penatua kedua, Gu Zizai, berkata dengan dingin. Awalnya, pelet ini disempurnakan olehnya untuk menyelamatkan putri aku, tetapi secara tidak sengaja masuk ke tubuhnya.
Guru pernah memberitahu kami bahwa pelet ini dapat disembuhkan, dan metode untuk memulihkannya harus dicatat dalam manual rahasianya. Penatua kedua, silakan pergi ke tempat pelatihan tuanku dan cari metode untuk memperbaiki penawar untuk memulihkan ingatan tuanku. Su Sentian berteriak. Namun, kata-katanya seperti angin di telinga mereka, tidak layak disebut. Metode pemulihan apa? Kita tidak tahu bahwa keterampilan alkimia Elder Zizun adalah yang paling menonjol di seluruh sekte. Tanpa keahliannya, bagaimana kita bisa berani bertindak gegabah? Jika ada yang salah, kita tidak mampu membelinya. Selain itu, Tuhan tidak memiliki niat untuk membiarkan dia mendapatkan kembali ingatannya, dan hukuman kamu akan dilakukan setelah berdiskusi dengan sekte tertinggi. Jika kamu bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri, mengapa repot-repot dengan orang lain? Penatua kedua, kamu dan aku tahu bahwa ada beberapa kesenjangan antara kamu dan guru, tetapi kita semua adalah orang kosong, bagaimana kita bisa seperti ini karena dendam pribadi kita? Diam, Su Sentian, apakah kamu mengajari aku? Gu Zizai marah, dia segera melambaikan tangannya ke Su Sentian, melepaskan spirit ki-nya dan langsung meledak, langsung mengenai dada Su Sentian. Bang! Tubuh Su Sentian segera dikirim terbang, menabrak dinding tidak jauh, menyebabkan dinding hancur berkeping-keping, sementara dia sendiri memuntahkan beberapa suap darah, menderita luka-lukanya. Dewa Surga! Ayah! Su Yun dan Sen Suexue berteriak kesakitan saat mereka berlari menuju Su Sentian. Dia sama sekali tidak tahu arti kata itu. Dia menyebabkan masalah besar bagiku untuk membersihkannya, dan dia masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Gu Zi dengan dingin mendengus. Su Yun mengepalkan tangannya erat-erat, dia berbalik dan menatap Gu Zizai, matanya merah. Lebih tua. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba terbang dan mendarat dengan satu lutut untuk memberi hormat. Apa yang salah? Gu Zizai menatap murid itu dan bertanya. Penatua, utusan dari sekte tertinggi telah tiba dan bergegas ke sini. Oh, kamu datang begitu cepat. Penatua ketiga Hong Zizai mengerutkan kening, mereka sangat cepat, bisakah mereka memiliki motif? Tujuan. Bagaimanapun, orang-orang ini telah menghina dan menghina dao ilahi tertinggi di dalam hati mereka yang paling mereka kagumi, dan mereka di sini untuk mengajar dan berharap bahwa kita dapat menjadi murid dari sekte tertinggi. Ini adalah praktik umum bagi orang-orang dari sekte tertinggi, dan tidak peduli sekte mana yang mereka tuju, mereka akan selalu melakukan khotbah tentang sekte itu. Gu Zizai mendengus. Bagaimana aku bisa berani bergabung dengan sekte seperti itu? Hong Zizai menggelengkan kepalanya. Gu Zizai mengarahkan pandangannya pada Su Sentian dan Sen Suexue yang berada di samping, dan berkata dengan dingin, turunkan ketiganya, dan letakkan mereka di bawah pengawasan ketat. Kami akan berurusan dengan mereka setelah kami menyelesaikan diskusi kami dengan orang-orang dari sekte tertinggi. Ya Pak. Beberapa murid mengangguk dan berjalan menuju Su Sentian dan dua lainnya. Namun, saat mereka mendekat, yang menyambut mereka adalah aura pedang yang kacau dan ganas. Kedua murid terkemuka itu lengah dan langsung jatuh ke tanah setelah terkena pedang ki. Wajah Su Yun seram, seluruh tubuhnya dipenuhi ki iblis. Fan, dia memegang pedang kematian dan Lotus Star di tangannya, dan menatap Gu Zizai dan yang lainnya dengan ganas. Ketika penatua kedua dan yang lainnya melihat ini, mereka tercengang. Sen Suexue bahkan lebih terkejut, dia dengan cemas menarik Su Yun dan dengan cemas bertanya, Yuner, apa yang kamu lakukan? Ayah, Ibu, jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada yang akan terjadi pada kalian berdua. Aku pasti akan menyelamatkan kalian berdua dan membantumu meninggalkan sekte tak berperasaan ini. Su Yun mengatupkan giginya dan berkata, Yuner, air mata Sen Suexue jatuh seperti hujan saat dia melihat sosok di depannya. Melihat Su Yun berdiri sendiri di depan Su Sentian, Gu Zizai dan yang lainnya pulih dari keterkejutan mereka. Hong Ye menggelengkan kepalanya dan tertawa mengejek dan tak berdaya. Anak muda, kami mengagumi keberanian kamu, tetapi tidak cukup bagi satu orang untuk memiliki keberanian, atau memiliki kekuatan. Kamu hanya seorang kultivator Master Roh Langit tahap kelima, bagaimana kamu bisa melawan kami? Cepat dan menyerah, kamu hanya membuang-buang waktu kita melakukan ini. Yuner, kamu pergi. Saat itu, Sen Suexue berdiri dan menarik Su Yun ke belakangnya. Dia membuka tangannya dan memanggil Gu Zizai, Hong Zizai, dan yang lainnya, rekan tetua, apa yang terjadi hari ini semua karena aku. Su Yun masih muda dan tidak berpengalaman, dan tidak tahu bagaimana cara menghapus hukum dunia. Jadi aku harap berbagai tetua akan melepaskannya, dan bahwa aku, Sen Suexue, akan bersedia mematuhi semua pengaturan kamu jika kamu bersedia melepaskannya. Suir. Su Sentian berdiri dengan susah payah dan mengatakan itu dengan suara rendah. Ya Tuhan, kita berhutang terlalu banyak pada Yuner, kali ini, kita tidak bisa membiarkan dia menanggung konsekuensinya. Sen Suexue menoleh dan berkata dengan suara tercekat. Su Sentian membuka mulutnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Pada saat yang sama, Su Yun memiliki emosi yang campur aduk, pikirannya penuh dengan emosi yang kompleks. Namun, pada saat ini, bagaimana dia bisa mentolerir semua ini? Ayah, Ibu, jangan khawatir. Aku berkata bahwa aku pasti akan membawa kalian berdua bersamaku hari ini. Su Yun berkata dengan dingin, lalu menyimpan pedang bintang teratai.
Dia memegangnya erat-erat dengan kedua tangan, dan menatap Gu Zizai dan yang lainnya seperti elang. Penatua Gu, jika kamu bersedia membiarkan kita semua mati bersama kita, maka, ayolah, dengan banyak orang yang telah mati bersamaku, Suyun, aku, tidak akan kesepian. Begitu kata-kata itu diucapkan, Gu Zizai dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi bingung. Aku telah melihat banyak orang yang sombong, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihat seseorang yang sombong seperti kamu. Anak muda, kemampuan apa yang kamu miliki untuk melawan kami? Hong Zizai mendengus, dia kemudian melambaikan tangannya dan berteriak, tangkap mereka. Ya Pak. Semua orang di sekitar berteriak, dan kemudian bergegas ke Suyun. Beberapa dari mereka telah mengaktifkan kekuatan mereka yang dalam, berencana untuk berurusan dengan pedang Ki Suyun. Dengan kultivasi Suyun, mereka percaya bahwa mereka dapat menjatuhkannya pada saat Suyun bergerak. Tetapi, Suyun tidak menyebarkan Ki yang dalam untuk bertahan melawan orang-orang yang mendekat. Sebagai gantinya, dia memegang pedang dengan satu tangan dan memegang pedang-pedang kematian dengan tangan lainnya dengan erat. Darah merah segar keluar dari telapak tangannya, mewarnai pedang kematian menjadi merah. 694. Gu Zizai sepertinya merasakan sesuatu. Wajahnya menjadi putih salju dan dia dengan cepat berteriak, berhenti, kalian semua berhenti. Dengan mengatakan itu, semua pengawal yang menyerang Suyun segera berhenti. Penatua, ada apa? Seorang elit menoleh dan bertanya dengan bingung. Semua orang menyebar, semua orang menyebar. Wajah Gu Zizai terus berubah saat dia berteriak dengan cemas. Matanya mengungkapkan rasa takut yang kuat. Wajah Hong Zizai juga sangat jelek. Saat dia menatap Suyun, jejak ketakutan benar-benar muncul di matanya yang cekung. Melihat kedua tetua dalam keadaan seperti itu, para murid dan elit sekte di sekitarnya semuanya bingung. Semuanya baik-baik saja, bagaimana kedua tetua bisa menunjukkan ekspresi seperti itu? Apakah ada yang salah? Penatua Gu pasti merasakan kekuatan yang tersegel di dalam pedangku, kan? Pada saat ini, Suyun tertawa dingin, karena kalian semua sudah merasakannya, maka aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Aku sudah siap, dan tidak punya niat lain hari ini, aku hanya ingin melindungi milik aku. Keselamatan orang tua. Dengan mengatakan itu, Suyun menatap Gu Zizai. Tapi mereka adalah pendosa, bagaimana mereka bisa pergi begitu saja? Jika mereka pergi, bagaimana kita akan menjelaskan ini kepada sekte tertinggi? Bagaimana kamu menjelaskan ini kepada sekte tertinggi? Suyun mendengus, dia menatap orang-orang di sekitarnya, dan sejumlah besar penghinaan dan penghinaan muncul di matanya. Biarkan aku bertanya pada kalian semua dulu. Apa alasan di balik ini? Bukankah itu semua karena ayah dan ibumu menyihir tetua klan agung, memaksanya untuk menyelamatkan putri mereka, Su Liuluo? Seorang elit menyela. Apakah begitu? Suyun menatap prajurit elit, dan berkata dengan dingin, kalau begitu izinkan aku bertanya, apakah penatua klan besar bebas untuk mengosongkan? Tentu saja. Apakah ayah dan ibuku kosong? Tentu saja. Adikku Su Liuluo, sebelum dia memasuki sekte tertinggi, aku yakin dia mungkin kosong, kan? Itu benar. Para elit berbicara dengan ragu-ragu. Mendengar itu, Suyun tertawa dingin, aku khawatir kalian semua lebih tahu daripada aku sekte macam apa sekte tertinggi itu. Dan sekarang, setelah membersihkan tanah dengan 9 nyawa hilang dari sekte seseorang, orang-orang yang dikosongkan tidak berpikir tentang menyelamatkan para murid, tetapi berpikir tentang bagaimana menyakiti orang-orang dari sekte kita. Apakah ini artinya mengosongkan sekte? Nah, jangan kasar, teriak Hong Zizai. Tapi Suyun tidak peduli, dia menunjuk orang-orang di sekitar dan mengutuk, kakakku Su Liuluo, kamu dalam bahaya sekarang, bukankah sekte memberikan kenyamanan untukmu? Dialah yang membersihkan hatinya, itu adalah satu hal bagi kalian untuk tidak menyelamatkannya, tapi kalian adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidup kalian untuk membantunya, dan kalian adalah orang-orang yang menambahkan penghinaan pada cedera, sebaliknya kalian ingin menyerahkannya ke sekte tertinggi, beginikah caranya? Kamu orang kosong. Jika ayah dan ibu aku menyelamatkan saudara perempuan aku untuk alasan keluarga dan pribadi, lalu bagaimana dengan yang lebih tua? Untuk apa dia melakukan ini? Dia melakukannya demi sesama anggota sekte. Kesalahan apa yang dilakukan Penatua Zizun? Komit. Apakah kamu tidak takut masalah ini akan menyebar ke 10.000 dunia, membuat semua roh dari 10.000 alam tertawa terbahak-bahak? Apakah kamu tidak takut membuat seluruh tempat terasa dingin? Raungan marah bergema ke segala arah. Beberapa murid, yang telah dibersihkan, tiba-tiba merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat. Suyun benar, jika mereka bahkan tidak bisa menjaga keamanan klan tetua sekte mereka, bagaimana mereka bisa melindungi mereka di masa depan? Ekspresi Gu Zizai terus berubah saat dia sejenak kehilangan kata-kata. Apakah pengecut untuk mengosongkan orang? Orang-orang di sekte tertinggi adalah orang-orang, apakah orang-orang yang kamu kosongkan tidak ada orang? Mengapa mereka menyihir orang-orang kosong dan membuat orang-orang kosong berkompromi dengan mereka? Kamu, apakah kamu benar-benar tidak punya tulang punggung? Suyun menatap murid-murid di sekitarnya dan berteriak. Saat kata-kata ini jatuh, itu membuat semua murid di sekitar arena menundukkan kepala karena malu. Namun, sebagai orang kosong, dia tahu lebih baik daripada murid biasa bahwa terkadang martabat tidak mewakili segalanya.
Sebagai petinggi sekte, mereka harus lebih mempertimbangkan manfaat sekte. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara rendah, "Nak, tidak peduli seberapa licik kamu, ini bukan alasan bagimu untuk membawa mereka berdua pergi. Kami bisa membiarkanmu pergi, tetapi mereka berdua pasti tidak bisa. Apakah kamu pikir aku akan pergi begitu saja?" Mata Suyun berangsur-angsur berubah menjadi merah darah, dan ki iblis di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat. Aku, Suyun, dengan ini bersumpah bahwa selama kalian semua mengosongkan diri dan berani menyentuh sehelai rambut pun pada orang tuaku, aku akan menggunakan pedang badai yang disegel dalam pedang ini oleh leluhur pedang untuk memusnahkan kalian semua. Dia hampir meraung dengan suara rendah, raungan dalam yang berjalan sangat jauh. Bu Zizai dan yang lainnya gemetar ketakutan, mereka semua khawatir dengan kegilaan Suyun. Su Sentian tercengang, dia menatap putranya dengan tatapan yang rumit, serta kebingungan yang aneh. Wajah Sen Suetsue sudah penuh air mata, menatap Suyun, dia tidak bisa menahan air matanya. Yuner seharusnya bukan orang yang menanggung beban surga, kita seharusnya tidak seperti ini. Mungkin pada awalnya, kita seharusnya tidak membuat keputusan itu. Sen Suetsue menutupi bibirnya dan menangis. Tapi hal-hal telah datang ke sini, kami tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Su Sentian menghela nafas pelan, ekspresinya tak berdaya. Mereka semua tahu bahwa membujuk Suyun lagi tidak ada gunanya. Pada saat ini, Bu Zizai tidak bisa berbicara sepatah kata pun. Wajahnya terkadang merah dan terkadang putih. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. Apakah kekuatan Sword Storm leluhur pedang berasal dari leluhur pedang Limitless? Bisakah kamu menjadi penerus leluhur pedang Limitless? Kata Hong Zizai kaget. Suyun tetap diam. Dia menatap dingin pada orang-orang di sekitarnya, lalu menoleh dan berbicara kepada Su Sentian dan Sen Suetsue. "Ayah, Ibu, ayo pergi dulu, mundur dan kosongkan semuanya. Yuner, ini. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, tunggu sampai mereka selesai sebelum kamu berbicara." "Ayah, Ibu, tidak ada waktu. Ayo pergi." "Tapi Grand Teacher-mu masih dalam tahanan. Bagaimana kami bisa meninggalkanmu Grand Teacher?" Grandmaster telah membersihkan Tetua Agung, menambahkan bahwa dia telah kehilangan ingatannya. "Aku percaya bahwa pembersihan dan sekte tertinggi tidak akan membuat perbedaan, setidaknya hidupnya tidak akan dalam bahaya, tetapi keduanya kalian berbeda. Pertama-tama kita harus menyelamatkan hidup kita, jadi kita bisa memikirkan cara untuk menyelamatkan Grand Elder di masa depan." Kata Suyun. Dia benar-benar tidak berdaya untuk menyelamatkan dirinya sendiri sekarang. Mendengar itu, Su Sentian dan Sen Suetsue saling memandang, lalu berbalik dan perlahan mundur. Suyun memegang pedang kematian, dan perlahan mundur. Hong Zizai dengan cemas berteriak kepada semua yang terbangun yang bergegas untuk menghentikan Suyun. Jika dia memaksa mereka untuk melakukannya, Suyun akan melepaskan kekuatan di dalam pedang hitam, menyebabkan setengah dari pedang hitam menjadi abu, dan konsekuensinya tidak terpikirkan, demi beberapa orang ini, itu bahkan tidak akan sepadan. Titik. Dengan seseorang yang mendukung mereka, mundurnya Suyun dan Su Sentian relatif lebih mudah, dan tidak ada yang berani menghentikan mereka. Itu hanya. Suasana tiba-tiba berubah. Dia belum mengambil beberapa langkah ketika riak emas muncul di langit. Riak-riak itu menembus cakrawala seperti sungai emas yang mengalir di langit. Beberapa sosok menginjak sungai emas dan terbang. Ketika mereka mendekat, Suyun merasakan hatinya menindas, tangannya menggigil, seolah-olah semua energi dalam darahnya ditekan oleh mereka, menyebabkan dia tidak dapat bergerak satupun. Inci. Su Sentian melihat ke langit, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius, dan berteriak, "Yuner, hati-hati. Kosong telah tiba. Mengosongkan alam tertinggi." Suyun terkejut. Mungkinkah pemilik dimensi ini? Tepat saat dia berpikir, tekanannya menjadi semakin kuat, menyebabkan tubuh Suyun terasa seperti akan runtuh. Orang-orang yang mengikuti Suyun dan sekitarnya semua berlutut, dan memanggil orang-orang yang turun, "Kami menyapa pakar alam kekosongan, kami memberi hormat kepada teknik 5 orang suci. Salam, Yang Mulia Kekosongan, dan 5 Suci Dharma." Kerumunan berteriak dengan hormat dan suara mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Bahkan penatua kedua Bu Zizai dan penatua ketiga Hong Zizai berlutut di tanah dengan tangan terangkat tinggi saat mereka memberi hormat. "Bu, siapa orang-orang ini?" Suyun mencoba yang terbaik untuk memegang pedang kematian di tangannya, dan bertanya. Membersihkan Yang Mulia berarti membersihkan pemimpin sekte, yang juga merupakan Master Realm dari alam. Sen Suetsue memandang pria yang turun secara bertahap, dan berkata dengan lembut, "Adapun kelima orang itu, mereka adalah murid langsung dari pemimpin sekte, dan juga 5 orang yang membersihkan tempat itu dengan pemimpin sekte, status mereka melampaui status tuanmu. Dan kultivasi mereka sangat kuat, semuanya dapat dianggap sebagai orang bijak yang hebat. Karena orang-orang ini datang, aku khawatir kita tidak bisa pergi dengan mudah hari ini." Su Sentian menjawab. Setelah kata-kata itu diucapkan, 6 orang di langit telah mendarat di tanah dan berdiri di depan Bu Zizai dan yang lainnya. Pada saat itu, cahaya kemasan bersinar cemerlang. Cahaya aneh membuat orang sulit membuka mata. Suyun tegang, dia melihat orang yang tiba-tiba datang. Su Sentian dan Sen Suetsue saling memandang, lalu menangkupkan tinju mereka tanpa daya dan berkata, "Pendosa Su Sentian, Sen Suetsue, menyapa Yang Mulia Kekosongan dan 5 teknik suci."
Bangun. Pria parubaya di bagian paling depan perlahan berbicara. Orang ini memiliki kumis, dan dia terlihat sangat baik. Rambutnya sangat panjang, mencapai pinggang, dan sosoknya sangat ramping. Meskipun dia bukan pria yang tampan, dia masih orang yang sangat menawan. Terima kasih, Yang Mulia. Orang-orang bangkit. Clearing Lord berbalik dan menatap Su Yun dan yang lainnya. Yang Mulia, Su Sentian dan Shen Xuexue berniat melarikan diri, putra mereka sangat kuat. Kami tidak berani mencegat peralatan magis. Gu Zizai menangkupkan tinjunya dan berkata, kamu melakukan hal yang benar. Dia melihat pedang kematian hitam pekat di tangan Su Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah kekuatan pelindung leluhur pedang tanpa batas. Meskipun aku tidak tahu mengapa itu disegel di dalam pedang ini, setelah dilepaskan, membersihkan dunia pasti akan hancur. Hong Zizai dan yang lainnya menghirup udara dingin ketika mereka mendengar ini. Yang Mulia Kuhui mengalihkan pandangannya ke wajah Su Yun dan berkata dengan acuh tak acuh, anak kecil, aku tahu sebab dan akibat dari masalah ini. Lalu, mengapa kamu membiarkan ibuku pergi? Su Yun segera bertanya. Kemudian, pakar alam kekosongan terdiam sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya. Dia menatap Su Yun, dan berkata dengan sungguh-sungguh, berjuanglah, kami ingin orang-orang mati. Jika demi orang tuamu, aku telah menyingkirkan orang-orang dari sekte tertinggi dan membunuh lebih banyak lagi dari mereka, bagaimana mungkin Yang Mulia sepertiku memiliki tatap muka dengan orang kosong? 695. Untuk melindungi keduanya, menyinggung sekte tertinggi, hanya akan menyebabkan sekte tertinggi menjadi lebih kuat dan lebih kuat, jadi aku tidak bisa berurusan dengan mereka. Dengan demikian, semakin banyak orang akan mati, bagaimana bisa? Lalu, maksudmu kamu ingin mengorbankan ayah dan ibuku untuk melindungi orang yang dikosongkan? Tanya Su Yun. Ini bukan pengorbanan, tetapi tanggung jawab. Masalah ini dipimpin oleh Su Sentian dan Shen Xuexue, hanya tepat bagi mereka untuk berdiri dan bertanggung jawab, mengapa itu disebut pengorbanan? Pakar alam kekosongan berkata dengan acuh tak acuh. Lalu mengapa kalian semua tidak menyelamatkan adikku yang terjebak di sekte tertinggi? Mengapa kamu tidak bertanggung jawab untuk itu? Su Yun bertanya lagi. Pakar alam kekosongan mendengarkan dan segera terdiam. Masalah kakakku tidak ada hubungannya dengan kalian, jadi tentu saja kalian tidak bisa diganggu tentang itu. Tapi sekarang, ayah dan ibuku telah memprovokasi sekte tertinggi untuk menyelamatkan adikku, jadi kalian semua masuk buru-buru putusin hubungan kalian. Jadi ini maksudnya mengosongkan. Su Yun mencibir lagi dan lagi. Pakar ilmu kekosongan Yang Mulia mengerutkan kening. Beraninya kamu bocah, kamu berani bersikap kasar di sini. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut padamu? Gu Zizai berteriak. Aku tahu kalian tidak takut padaku, tapi aku, Su Yun, mungkin juga tidak takut padamu. Su Yun berkata dengan dingin, dan mengangkat pedang kematian di tangannya. Pedang ini sangat kuat, ini hanya seorang pemuda. Tidakkah kamu berpikir bahwa kamu selalu memandang rendah kami? Yang Mulia Flameles berkata dengan acuh tak acuh, aku memiliki setidaknya 2 metode untuk menangani pedang di tangan kamu. Meskipun itu sedikit berisiko, itu tidak berarti bahwa aku tidak akan dapat melakukan apapun kepada kamu. Karena itu masalahnya, maka silakan mencobanya. Jika kamu dapat memastikan bahwa aku tidak akan dirugikan sedikit pun, maka anggap saja sebagai aku, Su Yun, kalah. Kata Su Yun. Dia tahu bahwa ini hanya kata-kata pakar kekosongan untuk menakut-nakuti orang. Bagaimanapun, ini adalah ki pedang pelindung leluhur pedang, itu sangat kuat, selama ini jika bukan karena perlindungan ki pedang pelindung leluhur pedang akan mati sejak lama. Betapa bodohnya, Tuan, jangan katakan lagi. Aku akan melemparkan teknik terlarang penyegelan debu, dan menyegelnya dengan baik. Aku pasti bisa menyegelnya sepenuhnya sebelum dia mengaktifkan kekuatan itu. Saat itu, salah satu orang dengan dingin berkata. Saat dia mengatakan itu, semburan spirit ki keluar dari tubuhnya, menyebabkan Su Yun gemetar dan sulit baginya untuk berdiri. Jangan bertindak sembarangan, kekuatan ini bukanlah sesuatu yang bisa disegel oleh teknik terlarangmu. Itu tidak membutuhkan kekuatan yang terlalu besar untuk dikendalikan, jika kamu masih tidak menutupnya, dia akan dapat menggunakan kekuatan itu, dan hasilnya hanya akan saling menghancurkan, tidak dapat diurus. Pakar alam kekosongan berkata dengan suara yang dalam. Tuan, apa maksudmu? Kamu tidak perlu melakukan apa-apa. Aku akan menanganinya. Dia kemudian menatap Su Yun, tatapannya yang mengesankan tiba-tiba menjadi lembut, dan matanya tanpa disadari berkedip beberapa kali, seperti 2 lampu yang berkedip. Namamu Su Yun, lumayan, kamu orang yang sangat pemberani. Aku akan sangat senang jika seseorang seperti kamu bisa bergabung dengan kami dan mengosongkan barisan kami. Su Yun, mengenai masalah orang tuamu dan sekte tertinggi, aku pikir akan lebih baik jika kita tidak menyebabkan keributan seperti itu. Kita bisa bernegosiasi tentang apa saja, jadi letakkan pedang di tanganmu dan kita bisa dengan tenang mendiskusikannya, apakah itu baik-baik saja. Ketika dia mengatakan itu, dia merasakan energi aneh bercampur dengan suara guru roh, dan dengan cepat memasuki telinga Su Yun, masuk ke otak Su Yun. Setelah mendengar kata-kata ini, Su Yun merasa bahwa untuk beberapa alasan, hatinya yang gugup dan serius tiba-tiba menjadi bersemangat, semua kegugupan menghilang, dan semua kewaspadaan diturunkan.
Seolah-olah dia telah mendengar jaminan dari ahli alam kekosongan yang mulia. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa orang tuanya tidak lagi dalam bahaya. Semua permusuhannya telah hilang, dan semua kemarahan di benaknya telah benar-benar padam. Matanya berkaca-kaca saat dia melihat yang mulia ahli alam kekosongan. Tangannya secara bertahap kehilangan kekuatan. Dia dapat dengan jelas melihat yang mulia Lord Kong dengan lembut mengulurkan tangannya dan berkata dengan lembut, "Suyun, aku tidak ingin membuat musuh dari kalian semua, aku juga tidak ingin mempersulit orang tua kamu. Berhenti, mari kita bersenang-senang. Bicara, aku akan memenuhi semua yang kamu inginkan dan persyaratan apapun yang kamu usulkan." Suara itu jahat, menyebabkan siapapun yang mendengarnya tidak dapat berhenti. "Baik." Suyun mengucapkan kata ini hampir secara mekanis. Di belakang mereka, Su Sentian dan Shen Xuexue merasakan ada yang tidak beres. Shen Xuexue dengan cemas menatap wajah putranya, hanya untuk menyadari bahwa matanya benar-benar kosong, seolah-olah dia dikejutkan oleh beberapa teknik mendalam yang telah kehilangan akal sehatnya. Yuner, ada apa denganmu?" Shen Xuexue berteriak. Tapi itu tidak berguna. Yang mulia Flameles mengangkat tangannya dan melambaikannya sedikit. Gu Zizai dan yang lainnya mengerti dan segera bergegas maju, mengendalikan Su Sentian dan Shen Xuexue. Sementara itu, Gu Zizai secara pribadi bergegas menuju Suyun, ingin merebut pedang kematian di tangannya. "Jangan bertindak sembarangan." Pakar alam kekosongan segera berteriak dengan suara rendah, dia hanya dikejutkan oleh teknik mendengarkan ilusi aku. Secara bertahap memasuki dunia ilusi, meskipun kultivasinya tidak tinggi, dan ilusi sangat efektif, pikirannya secara mengejutkan tegas dan teguh. Dia sangat kuat, tidak terjebak di dunia ilusi, jika dia disentuh olehmu, maka ada sesuatu yang salah, dia akan segera bangun. "Kalau begitu aku akan membunuhnya." Gu Zizai mengungkapkan ekspresi ganas saat dia mengeluarkan pedang tajam dan berteriak. "Kamu tidak bisa melakukannya." "Mengapa?" Suyun ini sangat licik, dia sebenarnya telah mengaktifkan harta sihir pertahanan, tujuannya adalah untuk menjaga dari serangan teknik mendalamku yang diam, lihat tangan kirinya. Mendengar itu, Gu Zizai segera menoleh untuk melihat tangan kiri Suyun. Dia melihat Suyun memegang sebuah bendera, bendera itu bergetar tanpa henti, seolah-olah telah diaktifkan. "Jika kamu tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan, dia pasti akan bangun. Pada saat itu, masalahnya akan lebih serius. Namun, jika kita tidak mencabut pedang ini, kita tetap tidak akan bisa menaklukkan orang ini. Kita masih akan dipaksa menjadi pasif." Gu Zizai berkata dengan cemas. "Bagaimana bisa?" Pakar alam kekosongan berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah dia anak yang berbakti? Su Sentian dan Shen Xuexue sudah ada di tangan kita, apakah kamu takut kita tidak akan bisa menaklukkannya?" Mengatakan itu, prajurit terhormat Feng tiba-tiba melambaikan tangannya. Dengan suara hualala, seolah-olah embusan angin telah membersihkan seluruh tempat, seluruh tubuh Suyun menggigil, dan dia sadar kembali dari ilusi. Dia membuka matanya lebar-lebar, dengan erat mencengkeram pedang di tangannya. Melihat ke depan, dia melihat pakar alam kekosongan menatapnya dengan acuh tak acuh, permusuhan di sekelilingnya sangat kuat. Dia dengan cemas melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa Su Sentian dan Shen Xuexue tidak terlihat, dan ketika dia melihat lagi, mereka sudah dikendalikan oleh Hong Zizai dan yang lainnya. Teknik ilusi. Suyun bergumam, dan langsung mengerti apa yang sedang terjadi. "Suyun, lihat, aku mengendalikanmu tanpa membuat suara, dan menangkap Su Sentian dan Shen Xuexue dari tanganmu tanpa mengeluarkan suara. Jangan bilang kamu benar-benar berpikir bahwa aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Jika aku ingin membunuh kamu, itu akan semudah membalik tangan aku, tetapi karena kamu adalah penerus leluhur pedang tanpa batas, aku akan membiarkan kamu pergi dan membiarkan kamu pergi. Kamu akan pergi sekarang, jangan datang lagi, aku murah hati, dan tidak akan menyelidiki kekasaranmu kali ini." Pakar alam kekosongan berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar itu, wajah Suyun langsung menjadi seram. Dia memegang erat pedang kematian di tangannya, matanya benar-benar merah. "Kamu tidak akan membunuhku. Apakah kamu pikir aku idiot? Jika kamu bisa membunuhku, kamu akan melakukannya sejak lama. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan tidak peduli dengan nyawanya sendiri? Orang mungkin peduli dengan kehidupan orang luar. Pakar alam kekosongan Empyrean, jika kamu tidak menyerahkan orang tua aku hari ini, aku pasti akan bergabung dengan kamu dalam kematian. Lebih banyak alasan, ini bukan hal-hal yang aku pedulikan." Dia mengangkat tangannya, dan pedang kematian menunjuk ke langit, kekuatan yang mendalam di sekitar tubuhnya secara otomatis melonjak ke arah bilah pedang. "Aku akan memberimu 10 detik untuk memikirkannya. 1. Serahkan orang tuaku dan kalian semua bisa kembali ke daratan. 2. Kita berdua akan binasa bersama dan membersihkan dunia untuk dikubur bersamaku." Dia tidak berani berlama-lama lagi, apalagi ragu-ragu. Jika dia tidak memiliki tekad untuk mati, maka orang tuanya tidak hanya tidak dapat menyelamatkannya, dia juga akan mati di sini. Sekarang, akan sulit untuk berurusan dengan orang-orang ini jika dia tidak menggunakan beberapa metode yang kuat. Setelah mendengar ini, ekspresi kekosongan prajurit terhormat sangat berubah. "Suyun, apakah kamu mengancamku?" "Terus." Suyun berkata dengan dingin, "Aku hanya goreng kecil, mati tidak cukup untuk aku. Untuk memiliki orang seperti kamu menemani aku dalam kematian, aku senang untuk kamu. Beraninya kau."
Yang Mulia Kuhui benar-benar marah dengan arogansi Suyun. Dia menggeram, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berurusan denganmu? Jangan memaksaku. Setelah dia selesai berbicara, dia akan bergerak, seolah-olah dia berencana untuk menggunakan beberapa teknik mendalam untuk menghadapi Suyun. Namun, ketika situasi menjadi semakin tegang, langit tiba-tiba meledak dengan cahaya warna-warni. Suara jernih terdengar, menyebabkan orang-orang di bawah mengangkat kepala untuk melihat. Semua orang melihat ke langit. Sebuah retakan kecil muncul di langit. Sama seperti celah mata. Namun, celah itu seperti sepasang mata yang perlahan melebar dan membesar. Tempat di mana langit terbelah adalah pusaran yang dibentuk oleh sejumlah besar cahaya. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, mereka akan dapat melihat sejumlah besar sosok manusia mengambang di dalam pusaran. Kosongkan Tuan, kamu menjadi semakin mampu. Kamu bahkan berani menyentuh orang-orangku. Apakah kamu masih memiliki orang tua ini di matamu? Teriakan keras meledak seperti petir yang menembus langit, menyebabkan semua orang di seluruh dunia terguncang ke titik di mana mereka merasa pusing, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Wajah Su Sentian dan Shen Suexue berubah drastis. Shen Suexue menengadah ke langit dan bergumam, "Ayah." Ekspresi Venerable Lord Emptiness tidak bagus. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat sosok yang turun dari langit dan berkata dengan suara yang dalam, "Angin apa yang kamu bawa ke sini seorang raja bela diri? Aku tidak bisa membiarkan dewa besar sepertimu tinggal di sini. Jika kamu tidak bisa mentolerirnya, maka kamu bisa dihina sesukamu. Jika kamu tidak bisa mentolerirnya, maka kamu bisa mengabaikan keberadaan lelaki tua ini." Suara itu datang lagi, tetapi dipenuhi dengan pertanyaan. Suara itu seperti guntur, jatuh lurus ke bawah. Wajah Venerable Lord Clearing berubah semakin tidak sedap dipandang. 696. Ketika cahaya menghilang, para prajurit yang mengenakan baju besi emas dan perak memegang pedang tajam di tangan mereka, memegang pedang ke leher setiap murid di tempat kejadian, hampir seketika menekan sebagian besar orang di tempat kejadian. Dan di depan Yang Mulia adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah berwarna emas dan baju besi 7 warna. Wajahnya persegi, dan alisnya membentuk satu garis, membuatnya terlihat sangat mendominasi. Ketika dia berdiri di sana, dia seperti dewa perang yang berdiri di depan semua orang, dan tidak ada yang berani menatapnya secara langsung, dan mereka tidak bisa tidak memiliki perasaan aneh untuk menyembah dan menyembahnya. Dia memiliki aura yang tak terlukiskan tentang dia. Semua orang di sekitarnya merasa rendah diri. Tidak ada yang berani melawan, bahkan mereka yang tidak berani menentangnya. Siapa ini? Suyun menjadi curiga, tapi dia tetap waspada. Dia ceroboh sebelumnya, dan terkena langkah dari ahli alam kekosongan, tapi dia tidak bisa ceroboh sekarang. Sebagian besar kultivasi spirit cultivator di sekitarnya semuanya lebih kuat darinya, jika dia ceroboh, dia akan mati. Orang tua yang mengenakan baju besi 7 warna berbalik ke arah Shen Suexue dan berteriak, "Lepaskan dia." Elit terkejut, dia menatap kosong ke wajah lelaki tua yang mengesankan itu, dan seluruh tubuhnya menggigil, dan tangan di sekitar Shen Suexue mengendur tanpa dia sadari. Dia tidak tahu mengapa dia melepaskannya. Takut, tidak, itu semacam perasaan yang bahkan lebih aneh dari rasa takut. Seolah-olah tubuhnya tidak bisa tidak mendengarkan perintahnya. Shen Suexue bebas, tetapi dia segera berlari menuju Su Sentian. Melihat pria itu telah tiba, pria itu tidak berani mempersulit mereka berdua. Su Sentian dibebaskan, dan segera, Shen Suexue menarik Su Sentian dan berlari ke arah pria tua itu. Mungkinkah ini teman orang tuaku? Melihat itu, Su Yun terkejut, dan kemudian bahagia. Namun, wajah Su Sentian sangat jelek. Bukan hanya dia, tetapi bahkan wajah Shen Suexue sangat aneh dan dia tidak berani menatap lelaki tua itu. Setelah berlari, dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Orang tua itu memandang Shen Suexue, dan dengusan keluar dari hidungnya, lalu dia berteriak kepada pakar alam kekosongan, "Aku sudah mendengar tentang masalah ini. Masalah kali ini tidak ada hubungannya dengan putri aku, kamu semua membawa ini atas dirimu sendiri. Oleh karena itu, kalian semua harus bertanggung jawab atas masalah sekte tertinggi." Martial Monarch, apa yang kamu katakan? Master Rilem Kekosongan Yang Mulia berkata dengan acuh tak acuh, "Tetua sekte kami ingin pergi ke sekte tertinggi untuk mendapatkan orang yang kami inginkan, dan orang yang mereka inginkan adalah cucu perempuan kamu Su Liuluo. Sekarang masalah ini tidak terkendali, kamu semua ingin mengalihkan kesalahan kepada kami. Bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk bertindak seperti ini?" Pada titik ini, sepasang mata acuh tak acuh dari ahli alam kekosongan memancarkan ketajaman aneh yang bisa membuat tulang seseorang bergetar. Namun, lelaki tua itu tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia menggunakan tatapan yang lebih mendominasi dan bertekad untuk melihat kembali ke Yang Mulia Kekosongan. Pada saat yang sama, dia berkata dengan suara rendah, "Ya, jadi apa?" Ahli Rilem Kekosongan Yang Mulia memfokuskan matanya. "Aku datang ke sini kali ini hanya untuk menyelamatkan putriku. Aku tidak peduli dengan orang lain. Cucu, aku tidak pernah punya cucu. Kamu harus memikirkan ini." Dengan itu, lelaki tua itu berbalik dan dengan dingin menatap Shen Suexue. "Ayah." Shen Suexue menundukkan kepalanya dan memanggil. "Kamu masih mau mengakui aku sebagai ayahmu?" Kaisar bela diri dengan dingin mendengus. Shen Suexue tidak mengatakan sepatah kata pun.
Su Sentian yang berada di sampingnya menangkupkan tinjunya dan menyapanya, tetapi gerakannya sangat kaku. Namun, Raja Bela Diri bahkan tidak meliriknya dan langsung berkata, "Nyahlah." Wajah Su Sentian berubah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Melihat ini, hati Su Yun yang bahagia segera menjadi dingin. Orang ini adalah ayah ibu. Maka itu akan menjadi kakeknya sendiri. Tapi dari kelihatannya, dia sepertinya sangat marah. Dan dia juga sangat tidak baik kepada ayahnya. Su Yun curiga, tetapi itu adalah sesuatu di antara para tetua, jadi dia tidak bertanya, tetapi untuk bersikap sopan, dia masih harus melakukannya. Segera, Su Yun menyimpan pedang kematiannya dan melangkah maju, membungkuk hormat kepada lelaki tua itu. Cucu menyapa kakek. Kakek. Kaisar Bela Diri menoleh, menyapukan pandangannya ke Su Yun, lalu bertanya, "Siapa kamu?" Su Yun terkejut sesaat, dan berkata, "Ibuku adalah Sen Suexue, dia adalah putrimu, dan aku adalah cucumu. Kapan anak perempuan aku punya anak laki-laki?" Raja Bela Diri mendengus. Sen Suexue membuka mulutnya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu sampai di mulutnya, dia menelannya kembali. Su Yun mengerutkan kening, tapi dia dengan cepat mengerti. Sebelumnya, Raja Bela Diri ini tidak mau mengakui saudara perempuannya, jadi mengapa dia mengakuinya? Dia menangkupkan tinjunya, dan mundur kembali ke sisi Sen Suexue, dan bertanya dengan lembut, "Ibu, apa yang terjadi? Mengapa kakek tampak sangat marah?" "Yah, ceritanya panjang." Sen Suexue menghela nafas, ekspresinya sedih. "Sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan kakekmu, karena saat itu, untuk ayahmu, ibu diam-diam melarikan diri dari rumah. Kakekmu selalu mengingat masalah ini, dan bahkan membenci ayahmu, jadi itu sebabnya dia seperti ini." Mendengar itu, Su Yun sedikit mengerti. Meskipun Sen Suexue tidak merinci, hanya ini saja yang mengurangi kecurigaan di hatinya. Tidak heran Sekte Wu Huang tidak mau mengakui bahwa Su Liuluo dan Su Yun, dua cucu, ayah mereka menculik putri mereka dan melarikan diri. Tidak heran klan Wu Huang marah. "Biarkan aku bertanya padamu, apakah kamu bersedia untuk kembali bersamaku?" Pada saat ini, Kaisar Bela Diri memiliki kedua tangannya di belakang, dan menghadap Sen Suexue, dan berteriak dengan keras. Mendengar itu, Sen Suexue mengerucutkan bibirnya, dan tidak menjawab dengan tergesa-gesa. Sebagai gantinya, dia meraih tangan Su Sentian dan berkata dengan lembut, "Jika ayah bersedia membawa Sentian kembali, maka aku akan kembali." "Menurutmu apa ini? Kamu benar-benar berani tawar-menawar denganku." Kemarahan muncul di wajah Raja Bela Diri, "Apalagi? Jika aku tidak membunuh orang ini, itu sudah merupakan hadiah besar dari kalian semua. Sekarang kamu masih berharap aku bisa menyelamatkannya. Jangan pernah memikirkannya. Jangan katakan lagi, kembalilah bersamaku." Setelah dia selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya untuk langsung membawa Sen Suexue pergi. Namun, Sen Suexue melawan dengan sekuat tenaga, dan berteriak dengan suara serak, "Ayah, jika kamu ingin secara paksa berpisah antara aku dan para dewa dan surga, aku lebih suka menghancurkan tubuh dan jiwa aku sendiri. Kematian total dan total." Dengan mengatakan itu, semua ki yang dalam di tubuh Sen Suexue mulai bergerak, memenuhi seluruh tubuhnya, menunjukkan tanda-tanda pecah dari tubuhnya. Melihat itu, Su Sentian dan Su Yun menjadi pucat karena ketakutan, dan dengan cemas maju untuk menghentikan Sen Suexue. Raja Bela Diri bahkan lebih marah. Dia menghentakkan kakinya lagi dan lagi. Seluruh ruang bergetar seolah-olah ada gempa bumi. Ketika Raja Bela Diri menjadi marah, langit dan bumi berubah warna. Tidak ada cahaya dari matahari dan bulan, dan bahkan energi spiritual di udara tampaknya terpengaruh. Selain Bu Zizai dan yang lainnya, tubuh orang lain mulai bergetar. Su Yun merasakan hatinya bergetar saat dia merasakan kemarahan Raja Bela Diri. Seberapa kuat ini? Tidak heran dia berani mengabaikan yang mulia, dan bahkan mempermalukannya di hadapannya. Orang bijak semacam ini seperti dewa yang tidak bisa dijunjung oleh manusia. Wajah Su Sentian pucat pasi, napasnya tidak menentu, tapi dia masih mengepalkan tangannya dan Sen Suexue erat-erat. Tidak peduli seberapa kuat aura marsial monark, tidak peduli seberapa gemetar tubuh Su Sentian, dia masih menggertakkan giginya dan menolak untuk berlutut. "Ayah, jika kamu ingin aku pergi, maka kamu harus membawa Sentian. Yang lemah tidak cocok untuk bepergian denganku. Aku juga sangat lemah. Kenapa kamu peduli dengan hidupku?" Sen Suexue terisak. "Kamu adalah putriku. Aku akan membuatmu lebih kuat, semudah membalikkan tanganku. Kalau begitu, kenapa kamu menolak untuk menerima Tuhan? Bakatnya lebih tinggi dariku, jadi jika kamu ingin membuatnya lebih kuat, bukankah itu lebih mudah? Bagaimana mungkin aku, seorang Raja Bela Diri, memberikan teknik ini kepada orang lain dengan begitu mudah? Dia telah menghina aku berkali-kali, dan aku tidak akan membunuhnya demi kamu. Jika kamu terus menawar dengan aku seperti ini, aku akan membunuhnya di tempat." Raja Bela Diri meraung, tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. "Jika kamu ingin membunuhku, maka aku akan membunuhmu juga. Bagaimanapun, selama Tuhan memiliki sesuatu untuk dilakukan, aku pasti tidak akan hidup sendiri." Sen Suexue berkata dengan tegas, air matanya sudah membasahi wajahnya. Salju, Su Sentian memegang tangannya dengan erat, hati pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meleleh.
Melihat itu, otak marsial monark terbakar amarah, dia tidak bisa menahan sama sekali, dia mengangkat tangannya, dan ingin membunuh Su Sentian. Tetapi pada saat ini, orang di sampingnya tiba-tiba berseru dengan suara rendah. Kaisarku, sang putri memiliki kepribadian yang keras kepala, jika kita menggunakan kekerasan, dia pasti tidak akan patuh, jadi pertama-tama kita akan membawa Su Sentian dan sang putri kembali ke istana, lalu perlahan-lahan tangani mereka. Ketika Raja Bela Diri mendengar kata-kata itu, dia memelototi orang itu dengan ekspresi marah. Dia dengan paksa menatap orang itu sampai wajahnya menjadi pucat dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di udara, kekuatan yang dalam melonjak di telapak tangannya, menyebabkan udara bergetar hebat seperti gelombang, itu sangat menakutkan, tetapi pada akhirnya dia tidak menyerang, dan kekuatan yang dalam di tangannya perlahan memudar. Jauh. Dia mengangguk, mendengus, dan berkata, kamu benar, aku sedang terburu-buru untuk membunuhnya sekarang, itu terlalu mudah baginya. Dengan itu, dia melambaikan tangannya. Mereka berdua berjalan dan memegang Shen Xuexue dan Su Sentian di kedua sisi. Bawa mereka pergi. Ya Pak. Berhenti. Yang Mulia Lord Clearing berbicara saat ini. Dia berkata dengan suara yang dalam, Martial Monarch, apa artinya ini? Untuk membawa orang-orangku pergi dari sini, apakah kamu sudah meminta izin kepadaku? Apakah ada perbedaan antara bertanya dan tidak bertanya? Apakah kamu masih berani menentang tantangan? Raja Bela Diri berkata dengan arogan sambil menatap Yang Mulia. Niat membunuh yang kental melintas di mata Yang Mulia, tetapi dia tidak berani membantah. Ayo pergi. Kaisar Bela Diri melambaikan tangannya. Ayah, dan Yuner, tolong bawa Yuner. Shen Xuexue berkata lagi. Apa pedulimu dengan orang luar? Singkatnya, aku tidak akan pernah mengakuinya. Kaisar Bela Diri meraung, dia tidak bisa lagi mendengarkan permohonan Shen Xuexue, dia segera melambaikan tangannya, memimpin orang-orang di sekitarnya ke langit, dan menembak mereka ke dalam celah surgawi, menghilang tanpa jejak. Melihat itu, hati Su Yun dipenuhi dengan emosi yang campur aduk. Orang tua aku diselamatkan oleh kakek aku, jadi mereka seharusnya aman. Namun, mereka tidak membawa aku pergi, jadi mereka masih kurang lebih tidak bahagia. Selain itu, Raja Bela Diri tidak mau mengakui aku lagi dan lagi. Lupakan saja, itu hanya perselisihan antara para tetua. Tidak peduli apa, dia bersedia setidaknya menyelamatkan orang tuanya. Itu sudah cukup. Su Yun menghela nafas, batu di hatinya juga telah mengendur, tetapi dia tidak takut tersapu. 697. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun, dan ekspresinya sangat jelek. Setelah beberapa saat, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang ke kejauhan. Puan Ksatria, Yang Mulia. Gu Zizai mengeluarkan beberapa teriakan, tapi dia sudah pergi. Dia bahkan tidak berhenti sejenak untuk melafalkan 5 dharma suci, dia hanya mengikuti di belakangnya. Melihat ini, semua orang terdiam. Meskipun pakar alam kekosongan datang dengan cepat dan pergi dengan cepat, kedatangan Shen Wuhuang membuat mereka mengerti bahwa pakar alam kekosongan tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan mereka, dan tempat itu kosong, tetapi Raja Bela Diri sangat sombong, dan tidak memberinya sedikit pun. Dari wajah, dia masih menempuh jalannya sendiri, bertindak secara tirani, dan melakukan dengan kejam, dan dia mungkin bukan master alam kekosongan yang sama dengan Shen Wu. Namun, ahli rilem kekosongan Yang Mulia tidak berani berkobar. Yang Mulia adalah orang yang sabar, dan dia jelas tahu bagaimana menutup celah antara dia dan Raja Bela Diri. Jika dia dipusingkan, dia hanya akan menemukan alasan untuk Martial Monarch. Penatua Gu, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Hong Zizai berjalan mendekat, menatap Su Yun dan berkata dengan lembut. Dia adalah putra Shen Xuexue, dan cucu Shen Wuhuang. Beraninya kamu memprovokasi dia, biarkan dia pergi. Gu Zizai menggelengkan kepalanya, dan kemudian berkata kepada Su Yun, bocah, mari kita anggap itu keberuntunganmu. Aku telah mengirim ahli untuk tidak mengejar kekasaran dan kelancanganmu. Kamu bisa pergi sendiri, jangan menimbulkan masalah di sini, kalau tidak kita tidak akan melepaskanmu dengan ringan. Su Yun tertawa, dia tidak peduli dan mengeluarkan pedang panjangnya untuk terbang. Jika Kaisar Shen Wu tidak datang, Su Yun tidak akan memiliki pedang kematian itu di tangannya, dan dia akan lama menjatuhkan Su Yun, dan jika dia melakukannya, nasib Su Yun tidak akan diketahui. Dengan Shen Wuhuang dan pedang kematian sebagai penghalang, Su Yun tidak berani menyerang Su Yun, dan Su Yun juga keluar dari sekte kosong. Satu-satunya hal yang disesalkan adalah bahwa tetua klan besar tidak menginginkannya. Diselamatkan, tetapi Su Sentian dan Shen Xuexue sudah pergi, dan hanya bisa bersantai tidak cukup untuk memadamkan kemarahan sekte tertinggi. Aku percaya sekte kosong tidak akan dengan bodohnya berpikir bahwa hanya dengan menyelesaikan konflik di antara mereka, akan membutuhkan mereka bernegosiasi. Tapi karena itu bukan urusannya, Su Yun tidak peduli. Dia hanya ingin tahu kemana orang tuanya pergi. Dia bahkan tidak tahu bahwa kakeknya masih hidup, dia juga tidak tahu bahwa kakeknya memiliki tingkat kultivasi yang mengerikan. Bahkan Yang Mulia, Empyrean Clearing, sangat takut. Mungkinkah ibu bukan nona muda dari keluarga Shen? Ayah seharusnya bukan seseorang dari keluarga Su, kan? Kalau tidak, bagaimana mungkin Su Yun, sebuah keluarga kecil dari dunia manusia, menghasilkan dua keberadaan yang begitu menakutkan? Dalam hal tingkat kultivasi, di benua bela diri langit, mereka bisa menyapu apa saja dan segalanya.
Yang disebut Su Family Patriarch dan Profound Sky Sect seperti nyamuk, tanpa ancaman apapun. Keraguan dalam pikiran Su Yun seperti lapisan kabut kabur, membuatnya sangat bingung. Dengan pedang kematian di tangannya, dia tanpa hambatan di jalan, dengan beberapa elit mengikuti di belakang. Setelah mereka pergi, mereka semua pergi. Su Yun terbang ke hutan dan menghembuskan napas. Dia kemudian mengeluarkan perkamen yang dia terima dari Chigo, dan berencana untuk mengikuti metode untuk membersihkan dunia. Menabrak. Pada saat ini, suara aneh terdengar, dan sesosok tiba-tiba keluar dari dalam hutan emas. Siapa? Su Yun menyimpan perkamen itu, dan berteriak dengan wajah serius. Sosok itu berjalan dengan cepat, mendekati Su Yun, berlutut dengan satu lutut, dan berkata dengan keras, "Salam Lord Demon Lord." Su Yun melihat ke atas untuk melihat seorang penggarap iblis mengenakan jubah dari Sekte Iblis Sejati. "Siapa kamu? Kenapa kamu ada di sini?" tanya Su Yun. "Melapor kepada Lord Devil Lord, murid Moluo adalah murid dari Sekte dalam Sekte Iblis. Kali ini, wakil pemimpin Sekte Baci yang memerintahkan aku untuk datang dan menerima Lord Devil Lord." Penggarap iblis bernama Moluo berkata. "Di bawah perintah Octagon Anisit untuk datang menemuiku di sini." Wajah Su Yun mengungkapkan keraguan, "Mengapa Chigo mengirimmu untuk menjemputku? Apakah kamu sudah menungguku di sini?" "Melaporkan kepada Lord Demon Lord, bawahan ini telah membersihkan perimeter di bawah perintah wakil Sekte Master Chi. Master Sekte memerintahkan bahwa jika ada yang menemukan bahwa kamu telah terbunuh, mereka harus segera kembali ke Sekte Iblis Sejati untuk melaporkan ini ke Sekte. Tuan, jika kamu pergi dan membersihkan daerah itu sendiri, bawahan ini akan segera membawa kamu kembali ke Sekte Iblis Sejati dan merebut kembali posisi kamu sebagai Raja Iblis." Saluran ajaib tidak menjawab pertanyaan Su Yun, melainkan memberitahu dia semua informasi yang dia ketahui. Su Yun mengerutkan kening, dia berpikir sejenak dan berkata, "Segera bawa aku kembali ke Sekte Iblis Sejati." Dipahami. Saluran iblis menangkupkan tinjunya, dan kemudian mengeluarkan pedang iblis hitam dari pinggangnya. Itu menebas kehampaan, menyebabkan kehampaan terbelah saat lubang hitam yang mirip dengan gerbang kekosongan muncul. Kicauan. Lubang hitam pekat dengan cepat menghilang, dan semua ki iblis di sekitarnya juga menghilang dalam sekejap mata. Namun tidak lama kemudian, dua sosok perlahan muncul di kejauhan. Mereka berdua sepertinya muncul entah dari mana dan tiba-tiba muncul, memegang sapu tangan di tangan mereka. Ki iblis, penggarap iblis, mungkinkah dia seseorang dari alam iblis sejati? Dilihat dari pakaian orang itu, dia tampaknya seseorang dari Sekte Iblis Sejati. Mungkin orang yang datang untuk membuat masalah ini adalah seseorang dari Sekte Iblis Sejati. Cepat, kita akan melaporkan ini kepada Penatuagu. N. Keduanya berbisik satu sama lain sejenak sebelum mereka berbalik dan terbang menuju ruang kosong. Ketika dia kembali ke Sekte Iblis Sejati, Octagon Anisit telah menunggu Su Yun di dalam pavilion kerangka sepanjang waktu. Su Yun melihat ke pavilion, menarik napas dalam-dalam, dan menghembuskannya. Su Yun memberi hormat kepada Grandmaster bergigi 8. Namun, saat suaranya jatuh, bahkan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Su Yun berpikir sejenak, lalu langsung masuk. Seperti yang diharapkan, begitu dia memasuki pavilion. Saat ini, Octagon Anisit sedang bersandar pada sandaran tangan kiri kursinya, kakinya yang pendek dan kurus bertumpu pada sandaran tangan lainnya. Dia tidur nyenyak dengan wajah tertutup. Bagaimana bisa eksistensi di tingkat Kaisar Roh tidur sepanjang hari? Su Yun tidak tahu. Dia kemudian naik dan memanggil di telinganya, Grandmaster bergigi 8. Namun, dia masih tidak bergerak. Dia bahkan menggerakkan tubuhnya dan memutar kepalanya. Su Yun mengerutkan kening, suaranya naik beberapa tingkat, Tuan Klan bergigi 8. Namun, itu tetap tidak berguna. Su Yun bukan orang yang sabar untuk tinggal sama sekali. Melihat Hachi-chan masih tertidur lelap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul bibirnya. Lalu, tidak bisa menahan diri, dia mengulurkan tangannya dan mencubit hidungnya, yang bahkan lebih indah dari hidung seorang wanita. Tanpa diduga, 8 giginya masih tidak merespon. Sebaliknya, dia membuka mulutnya untuk bernapas dan terus tidur. Telur. Su Yun diam-diam mengutuk dalam hatinya. Orang ini menjadi lebih dan lebih bisa tidur. Dia menatap kursi dan tidak peduli. Dia menendang kursi begitu dia masuk. Dentang, dentang. Kursi bergetar, dan sosok kurus Octagon Anisit jatuh ke tanah. Saat dia jatuh, dia segera bangun. Siapa? Siapa? Beraninya kamu menyerang wakil ketua sekte dari Sekte Iblis Sejati? Apakah kamu ingin mati? Dia merangkak dengan bingung dan melihat sekeliling. Wajah cantiknya sengaja menunjukkan tatapan garang saat dia berteriak. Namun, tidak peduli seberapa jahat wajahnya yang tampan, itu tidak bisa menakuti siapapun. Ketika dia melihat Su Yun berdiri di depannya, dia terkejut, dan berkata, "Kamu adalah Raja Iblis." "Heh, Raja Iblis, mengapa kamu ada di sini?" Su Yun menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan di hatinya, dan berkata dengan sedih, "Aku baru saja kembali dari pembersihan, saluran ajaib mengatakan kamu memanggil aku, jadi aku datang. Kamu di sini begitu cepat." Dia sekali lagi duduk kembali di kursi, memandang Su Yun, dan kemudian tertawa, "Hehe, setelah menyelesaikan satu baris, apakah itu berjalan lancar?"
Itu berjalan lancar. Suyun menganggukkan kepalanya, perjalanan ini, meskipun ada beberapa tikungan dan belokan, tetapi pada akhirnya, masalahnya selesai. Namun, ayah dan ibu aku bersama kakek aku bertanya-tanya bagaimana kabar mereka. Kaisar bela diri sangat mencintai putrinya dan pasti tidak akan mempersulit ibumu. Namun, kata-kata ayahmu tidak bisa diucapkan. Octagon Anisit tertawa. Begitu dia mengatakan itu, Suyun mengerutkan kening. Tuan Sekte Delapan Gigi, bagaimana kamu tahu bahwa kakek aku adalah seorang raja bela diri? Bagaimana kamu tahu dia terlibat? Mendengar itu, senyum di wajahnya menegang, dan tertawa terbahak-bahak, semua orang tahu bahwa ayah Sen Suetsue adalah Sen Wu Huang, terlebih lagi, bukankah kamu menyebut kakekmu? Haha. Tapi aku tidak mengatakan bahwa dia terlibat. Mungkin juga ibu dan ayah aku pergi ke kakek aku, bukan? Chi Gou terdiam. Kemudian, dia menghela nafas dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, baiklah, aku akui. Aku menulis surat, meminta kakekmu untuk pergi dan mengosongkannya. Jadi kau yang melakukannya. Aku tidak khawatir tentang kamu, jadi aku memberitahu Sen Wu Huang tentang masalah ini. Orang tuamu melakukan hal seperti itu, untuk membersihkan karakter Tuhan, mereka pasti harus mengorbankan ayah dan ibumu, tidak mungkin bagimu untuk menyelamatkan mereka, jadi aku memberitahu Sen Wu Huang tentang hal itu. Dia tahu tentang ini, dan dia pasti tidak akan berdiam diri di samping dan menonton. Octagon Anisit berkata. Mendengar itu, Suyun terdiam sejenak, lalu menghela nafas, duduk di kursi dan mengangguk, kamu benar, dan lakukan apa yang kamu katakan. Kamu sudah menjadi anggota Sekte Iblis, jadi orang-orang dari Sekte Iblis harus saling membantu, bukan? Setelah dia selesai berbicara, dia mengeluarkan sepotong wajah tulang hitam pekat, dan menyerahkannya kepada Suyun. Ketika Suyun melihat permukaan tulang, dia terkejut. Orang-orang dari Sekte Iblis tidak pernah takut akan masalah, dan bahkan tidak takut terlibat. Kamu seharusnya tidak pernah bertarung sendirian, mengerti? Katanya dengan nada serius. Suyun menatap permukaan tulang dengan kosong, dan tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Setelah entah berapa lama, dia akhirnya mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati mengambil topeng itu. Berdaulat. Terima kasih. Bukankah kamu baru saja berterima kasih padaku? Kenapa kamu berterima kasih padaku lagi? Apakah ucapan terima kasihmu sangat murah? Cuma bicara saja, dia tidak perlu mengeluarkan uang. Oke. Bolehkah aku bertanya padamu? Berbicara. Kenapa kamu tidur seharian? Apakah ini hobiku baik-baik saja? Hobi, itu terlalu aneh. Apa itu? Apakah aku melakukannya atau tidak, hobi aku mirip dengan beberapa jenis binatang. Hewan apa? Babi. Oh kamu, Suyun. Berhenti di sana. 698. Kosongkan dunia di dalam. Di luar istana Roh Kudus, yang telah dibersihkan dari tengah, pria dan wanita dengan jubah putih dan pola berurat emas berjalan selangkah demi selangkah menuju istana. Orang-orang ini semua tanpa ekspresi saat mereka melihat ke depan mereka. Jika bukan karena mereka masih sedikit marah dan masih berjalan, orang lain mungkin mengira mereka hanyalah sekumpulan orang mati. Namun, saat orang-orang ini masuk ke aula, suasana di aula langsung menjadi sangat menyesakan. Di istana, Gu Zizai, Hong Zizai dan para tetua lainnya dan eselon atas semuanya fokus pada orang-orang dari sekte tertinggi. Para murid yang menjaga istana semua menatap mereka dengan saksama, dan hati mereka tanpa sadar melonjak. Orang-orang ini berasal dari sekte paling gila di seluruh Myriad Heavens. Mereka telah meninggalkan emosi mereka, meninggalkan keserakahan mereka, dan bertahan hanya untuk dao ilahi tertinggi halus yang tidak diketahui siapapun. Mereka tidak takut mati, tidak takut akan keberadaan yang kuat dan menakutkan. Untuk melindungi dao dan keyakinan ilahi tertinggi mereka, mereka dapat melangkah maju dan menyerang menuju kematian, dan di bawah perintah patriark, mereka dapat menyerang keberadaan terkuat di dunia. Tidak ada yang bisa mengerti apa yang dipikirkan orang-orang dari sekte tertinggi. Tidak ada yang bisa melihat melalui sekte ini, dan tidak ada yang mengerti arti sebenarnya di balik keberadaannya. Sekte tertinggi telah ada begitu lama, tetapi dari awal hingga akhir, dao ilahi tertinggi yang diturunkan dari mulut mereka masih ilusi. Tapi ada satu hal yang harus diakui, dan itu adalah ki mendalam tanpa batas yang digunakan oleh orang-orang dari sekte tertinggi, memang bisa disebut yang paling indah dari ratusan ribu ki yang mendalam. Kekuatan sekte tertinggi tidak dapat disangkal, dan karena semua muridnya setia pada sekte mereka, tidak seorang pun di seluruh surga berani dengan santai menyinggung sekte tertinggi, bahkan tidak membersihkan mereka. Yang Mulia Kekosongan mengenakan jubah panjang yang mewah saat dia duduk di atas aula. Dia melihat orang-orang yang masuk dengan ekspresi acuh tak acuh. Itu hanya. Setelah orang-orang sekte tertinggi ini memasuki istana, mereka tidak berlutut atau membungkuk, juga tidak duduk. Mereka berdiri di tengah istana seperti patung, semua menatap pakar alam kekosongan. Tidak ada etika sama sekali. Gu Zizai dan yang lainnya saling memandang. Mereka tidak tahu mengapa. Alis Yang Mulia berkedut, saat dia perlahan berbicara. Rekan pembudidaya dari sekte tertinggi, silakan duduk dan bicarakan apa yang terjadi selanjutnya. Pakar Rilem Kekosongan Yang Mulia berkata dengan acuh tak acuh. Yang Mulia, tidak perlu membuang waktu lagi.
Setelah kita menangani masalah ini, kita harus kembali ke sekte dan dengan pahit mengolah jalan suci. Pemimpinnya, seorang pria kurus, angkat bicara. Kata-kata ini seperti tamparan di wajahnya, menyebabkan semua orang di sekitarnya menjadi marah. Uxin, apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu tidak ingin berbicara dengan kami? Jika kamu tidak mau, maka silakan pergi, agar tidak membuang waktu semua orang. Hong Zizai berdiri dan berteriak dengan marah. Titik. Namun, saat Hong Zizai mengatakan itu, pria sekte tertinggi dengan Wu Xinzi sebagai tuannya tidak mengatakan sepatah kata pun dan berbalik untuk pergi. Dia datang dan pergi tanpa ragu-ragu. Hong Zizai tercengang. Dia benar-benar tidak memberikan wajah sama sekali. Wajah yang mulia Lord Clearing sudah lama hilang, dan kemarahan di matanya semakin intens. Tidak apa-apa jika Kaisar Shen Wu telah menghinanya sebelumnya, tetapi sekarang seorang murid kecil dari sekte tertinggi benar-benar berani memandang rendah dirinya. Semuanya, tolong tunggu sebentar. Gu Zizai menyadari ada yang tidak beres dan segera berteriak. Semua orang dari sekte tertinggi berhenti di jalur mereka. Penatua Gu, jika mereka ingin pergi, biarkan saja mereka pergi. Apa bedanya bagi mereka? Hong Zizai, yang berada di samping, berkata dengan lembut. Jangan katakan lagi. Gu Zizai melirik Hong Zizai, dan kemudian berkata, semua orang dari sekte tertinggi, harap tunggu, harap tunggu. Aku telah mengundang kamu ke sini hari ini hanya untuk menyelesaikan beberapa konflik kecil antara dua sekte kami, jadi aku tidak akan mengambil terlalu banyak waktumu. Karena kamu sudah datang, mengapa kamu semua tidak tahan mendengarkan kami? Jika semua orang pergi begitu saja, bukankah itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia? Kalau begitu, tolong singkat saja. Wu Xinzi berbalik dan berkata tanpa ekspresi, penatua klan besar yang kosong ingin datang ke sekte tertinggi aku dan menyebabkan masalah bagi kami. Dia tidak hanya membunuh beberapa ratus murid sekte tertinggi aku, dia bahkan menghina perawan suci cara ilahi aku dan mencoba untuk menyakitinya. Masalah ini telah diketahui oleh ketua sekte, dan ketua sekte sangat marah. Jadi jika orang yang telah menyelesaikannya tidak dapat memberi kami jawaban, kami secara pribadi akan menuntut keadilan dari kalian semua. Hong Zizai sangat marah ketika mendengar ini. Dia berdiri dan berteriak, jangan pergi terlalu jauh. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yang Mulia, yang berada di atas, memelototinya dengan dingin, Penatua Hong, jangan terlalu lancang. Hong Zizai bergidik, melihat ekspresi dingin di wajah Yang Mulia Kukong, dia segera mengepalkan tinjunya dan duduk, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Gu Zizai tidak memperhatikan Hong Zizai sambil melanjutkan, semua orang, penguasa sekte aku sudah mengetahui seluk-beluk masalah ini, dan kami sangat terkejut dengan masalah ini, karena apakah itu alam kosong atau alam kosong, kami berdua mencintai perdamaian, dan kami tidak akan dengan mudah memulai perang dengan sekte manapun. Apa yang aku, ahli alam kekosongan, cari adalah jalan keabadian tertinggi, dan pertempuran adalah sesuatu yang harus dilakukan manusia. Sekte adalah, akan selalu ada beberapa orang yang akan mempermalukan sekte kami. Penatua sekte aku sebelumnya selalu memiliki keinginan yang disengaja untuk melakukan ini, tetapi ketika dia melakukan ini, dia membuat kami tidak tahu apa-apa. Tak satu pun dari kita yang tahu. Jadi kalian mengatakan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan pembersihan. Ayo cari kebebasan, kan? Wu Xinzi berkata dengan acuh tak acuh, karena itu masalahnya, tolong serahkan Zizun dan semua muridmu kepada kami dan bawa mereka kembali ke sekte. Kami akan menangani mereka sesuai dengan aturan sekte tertinggiku. Aku khawatir itu tidak mungkin. Penatua Gu menggelengkan kepalanya, Tuan Wuxin mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi beberapa hari yang lalu, seseorang menyelinap ke rumah aku untuk menyelamatkan para pelakunya. Orang ini memiliki latar belakang yang bagus, kami tidak berani menyinggung perasaannya. Wu Xinzi mendengar ini dan bertanya, siapa itu? Mereka adalah orang-orang dari sekte iblis sejati, kata Gu Zizai lembut. Ada apa? Apakah masalah ini terkait dengan sekte iblis sejati? Jika kamu ingin menjadi murid tetua, maka kamu harus berurusan dengan seseorang bernama Suyun. Dia kuat, dengan pedang iblis di tangannya, dia menyelinap masuk dan mengosongkan tempat itu, dan menyelamatkannya. Jadi, jika kamu ingin datang ke sini, aku khawatir kamu tidak akan punya waktu. Jika kamu membutuhkan siapapun, kamu harus pergi ke sekte iblis yang sebenarnya. Kata Gu Zizai. Setelah dia mengatakan ini, Hong Zizai, yang berdiri di samping, akhirnya mengerti maksud Gu Zizai. Mereka benar-benar siap untuk mendorong semua tanggung jawab mereka ke sekte iblis sejati, yang tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Pembersihan Shen Wu Huang adalah sesuatu yang dia tidak berani menyinggung, tetapi jika dia mendorong semua kesalahan ke Shen Wu Huang, dengan kepribadiannya, Shen Wu Huang pasti akan marah, dan akan mengabaikan segalanya untuk membalas dendam padanya. Tetapi sekte iblis asli berbeda, itu selalu menjadi sekte low profile, meskipun kekuatannya tidak lemah, membersihkan bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, dibandingkan dengan sekte tertinggi, mereka lebih suka menjadi musuh dengan sekte iblis asli, dan lebih suka menjadi yang harus disalahkan. Apakah begitu? Tanpa berpikir hilang dalam pikiran. Gu Zizai diam-diam memperhatikan dari samping, diam-diam menunggu jawaban Wu Xinzi. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wu Xinzi mengangkat kepalanya dan berkata dengan ringan, aku harap apa yang kalian katakan itu benar. Dengan itu, sekelompok orang sekte tertinggi berjalan keluar.
Gu Zizai menoleh dan menunjukkan senyum aneh pada Yang Mulia Kekosongan. Dia mengangguk dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Benar. Tepat ketika Wu Xinzi hendak meninggalkan aula, dia tiba-tiba berbalik dan berbicara, kamu baru saja menyebutkan bahwa kamu ingin merasa nyaman dan bahwa muridmu diselamatkan oleh Su Yun, kamu tidak mengatakan di mana kamu ingin berada. Bolehkah aku bertanya di mana kamu sekarang? Ini, Gu Zizai gelisah. Melihat itu, Wu Xinzi mendongak untuk melihat guru alam kekosongan, dan berkata, jika kamu ingin bersama Penatua di sini, tolong serahkan, jika tidak, kita tidak perlu pergi ke Sekte Iblis Sejati. Tuan tanpa pikir panjang, tidak perlu terlalu cemas. Aku yang lebih tua, dia. Penatua Gu, pergi dan bawa Penatua Zizun, dan berikan dia kepada sekte tertinggi Luo. Tanpa menunggu Gu Zizai selesai berbicara, Yang Mulia tiba-tiba berbicara dan memotongnya. Saat kata-kata itu diucapkan, semua orang di aula terkejut. Mata orang-orang yang dibersihkan itu seperti mata sapi ketika mereka melihat Yang Mulia ahli alam kekosongan di atas. Akan baik-baik saja jika dia menyerahkan beberapa murid, tetapi jika dia menyerahkan seorang penatua, maka sifat masalahnya akan berbeda. Terlebih lagi, penatua ini adalah penatua agung yang telah membersihkan namanya. Jika masalah ini menyebar, lalu di mana wajah sesepuh ini dibiarkan untuk membersihkan namanya? Reputasinya pasti akan hancur. Pada saat itu, tidak ada yang berani datang dan membersihkan dunia. Yang Mulia, ini. Gu Zizai ingin mengatakan sesuatu, tetapi Yang Mulia Kufeng melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, tapi, itu hanya penjahat, apa artinya itu? Serahkan kepada orang-orang sekte tertinggi, bahkan jika orang-orang sekte tertinggi tidak melakukannya. Berurusan dengan dia, diri tidak akan membiarkan dia pergi. Sekarang orang-orang sekte tertinggi menghukumnya untuk diri, mengapa diri tidak mau? Cepat dan bawa seseorang. Mendengar kata-katanya, orang banyak tidak bisa membantahnya lagi. Gu Zizai menghela nafas dan mengangguk pada dua murid di belakangnya. Kemudian, dia meninggalkan panggung. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua berjanggut putih dengan jubah kuning dibawa oleh dua murid. Orang tua itu melihat sekeliling. Sepertinya ini pertama kalinya dia ke sini. Ketika dia melihat orang yang duduk di atas, dia langsung berlutut. Salam Yang Mulia ahli alam kekosongan. Bangun. Pakar alam kekosongan melambaikan tangannya. Terima kasih, Yang Mulia. Dia ingin berdiri. Yang Mulia Lord Clearing mengamati wajahnya dengan kebingungan, mengamati sekelilingnya dengan curiga. Kemudian, dia berkata kepada Wu Xinzi, orang itu ada di sini, kalian bisa membawanya pergi. Wu Xinzi menganggukkan kepalanya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya berbalik dan berjalan menuju pintu utama, sementara para murid sekte tertinggi di belakangnya dengan cepat mengeluarkan harta sihir mereka dan menyerang ke arah Wenzi. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dadanya mengalami pukulan berat. Dia jatuh ke tanah dan meludahkan seteguk darah. Setelah itu, sangkar yang terbuat dari garis hitam dan putih terbang dan menyelimutinya. Apa yang kamu lakukan? Biarkan aku keluar. Seolah berteriak, dia menoleh dan berteriak pada pakar alam kekosongan, Tuan, kejahatan apa yang aku miliki? Mengapa kamu mengunci aku? Dia tidak tahu apa yang telah terjadi. Dia telah kehilangan ingatannya. Segala sesuatu di sekitarnya terasa asing. Dia bahkan tidak bisa membedakan siapa yang baik dan siapa yang buruk. Kesedihan dan kesedihan macam apa ini? Bukannya aku ingin menguncimu, itu karena sekte tertinggi ingin membuatmu tetap terkunci. Kamu telah kehilangan ingatanmu dan tidak tahu banyak hal, jadi bahkan jika aku memberitahumu, itu akan sia-sia. Dia kemudian berbalik dan hendak meninggalkan aula. Bisa. Tepat pada saat itu, busur panjang yang tak terhitung jumlahnya melesat di langit, dan setelah itu, sejumlah besar orang bergegas. Ketika dia mendarat, cahaya menyebar dan dia melihat ratusan murid berdiri di luar aula, langsung menghalangi jalan Wu Xinzi dan yang lainnya. 699. Pembersih di aula berlari keluar satu persatu dan melihat orang-orang yang terbang di atas, hanya untuk menemukan bahwa mereka semua adalah murid yang ingin pergi dengan cara mereka sendiri. Mereka semua berlutut pada saat yang sama dan berteriak serempak, tolong bersihkan hutan yang mulia kepada kami, para penguasa sekte tertinggi, tolong tunjukkan belas kasihan dan lepaskan nyawa tuan kami. Tolong maafkan guru atas hukuman matinya. Mentor aku adalah tolok ukur untuk menyelesaikan segalanya. Aku tidak bisa kehilangan dia untuk menyelesaikan semuanya. Yang mulia, mohon belas kasihan. Tolong maafkan aku, guru. Sorak-sorai tidak berhenti, semua murid memiliki ekspresi tulus, beberapa bahkan berteriak, dan orang-orang terus bersujud, ekspresi mereka saleh dan pahit, memohon satu demi satu untuk melihat orang-orang ini yang bertekad untuk hidup dan mati. Adegan menjadi kacau. Namun, Wu Xinzi dan yang lainnya tetap tanpa ekspresi. Mereka tidak tergerak sama sekali, seolah-olah mereka tidak melihat orang-orang ini sama sekali. Singkirkan mereka. Beberapa kata dari ahli rilem kekosongan yang mulia bergema di aula. Iya Pak. Para elit istana melangkah maju dan menyeret murid-murid ini satu persatu. Puan Ksatria, mohon berbelas kasih. Guru telah membersihkan tetua klan agung, dan telah melakukan banyak perbuatan baik untuk kita beberapa tahun ini. Mohon belas kasihan, guru, jangan serahkan mereka kepada sekte tertinggi, jika tidak, guru akan pasti mati. Pasti mati. Seorang murid yang sedang berlutut berteriak sedih ke arah aula.
Namun, itu disambut dengan dengusan dingin dan telapak ki yang dalam. Bang! Murid itu dipukul di dada dan dikirim terbang. Dia mendarat di atas batu dan meledakkan seteguk darah sebelum pingsan. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Ketika murid-murid lain melihat ini, ekspresi mereka semua berubah. Kandang itu penuh dengan air mata. Aku tidak ingat apa-apa, tetapi kamu semua memanggil aku guru, jadi kamu harus menjadi murid aku. Aku tidak tahu kesalahan apa yang telah aku lakukan, tetapi, kamu semua tidak perlu melakukan ini lagi. Pergi, cepat pergi, aku bersedia bertanggung jawab atas semua yang telah aku lakukan. Suaranya serak, seperti sedang memohon. Kata-katanya menyebabkan para murid meratap dalam kesedihan. Tarik mereka semua. Hong Zizai berkata tanpa daya. Murid-murid lain yang telah dibersihkan ragu-ragu, tetapi karena perintah, mereka tidak punya pilihan selain menurut. Namun, sebelum murid-murid ini bisa bergerak, Taules sudah bergerak. Mereka tidak memperhatikan murid-murid di depan mereka dan langsung melangkah ke udara, terbang seolah-olah mereka ingin terbang. Seolah-olah tidak ada seorang pun di depan mereka, hanya udara kosong. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Tetapi ketika dia memikirkannya dengan cermat, dia mengerti. Orang-orang dari sekte tertinggi hanya memiliki dao ilahi tertinggi di hati mereka, hanya memiliki perintah dan misi yang diberikan kepada mereka oleh sekte mereka. Menguasai. Murid-murid yang ingin merasa nyaman berteriak keras. Penatua Gu, apa yang harus kita lakukan kali ini? Bagaimana bisa prajurit agung yang terhormat membuat keputusan seperti itu? Hong Zizai berjalan mendekat dan menatap pria sekte tertinggi yang perlahan menghilang ke langit, dan berkata dengan cemas kepada Gu Zizai. Pikiran yang mulia bukanlah sesuatu yang dapat kita pikirkan. Karena hal-hal telah sampai pada titik ini, kita hanya dapat melakukan hal-hal kita sendiri. Jangan terlalu memikirkan hal-hal lain. Gu Zizai menggelengkan kepalanya, berbalik dan pergi juga. Awan gelap menutupi langit yang gelap. Dunia yang dingin seperti sudut yang telah dilupakan oleh para dewa. Namun, sudut ini sebenarnya adalah tanah terlarang bagi penggarap roh yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta tanpa batas. Alam iblis sejati. Tempat yang menakutkan di mana iblis yang kuat mengamuk. Di dalam sekte iblis sejati. Apa, kamu ingin dikosongkan dan diserahkan ke sekte tertinggi? Su Yun, yang baru saja keluar dari dunia yang tenang, melihat saluran iblis di depannya dengan kaget dan berteriak tanpa sadar. Ya, Tuan Raja Iblis, sekarang setelah utusan dari sekte tertinggi telah tiba di pintu masuk sekte, mereka berkata bahwa mereka ingin bertemu dengan ketua sekte. Aku ingin tahu apa tujuan mereka datang ke sini. Iblis Luo berkata. Mendengar itu, Su Yun mulai berpikir. Su Yun sebenarnya tidak terlalu khawatir akan diserahkan ke sekte tertinggi. Mereka tidak akrab dengan sekte tertinggi, jadi mungkin sekte tertinggi tidak akan langsung membunuh mereka dan akan mencoba membunuh mereka sebelum membunuh mereka. Mungkin, sebelum membunuh mereka, sekte tertinggi akan menasihati mereka, dan jika mereka benar-benar ingin kehilangan ingatan dan tidak kehilangan akal, mereka akan memilih untuk bergabung dengan sekte tertinggi untuk menyelamatkan hidup mereka. Namun, jika mereka bergabung dengan sekte tertinggi, mereka tidak akan pernah bisa keluar lagi, dan cepat atau lambat akan mati. Kami tidak ada hubungannya dengan sekte tertinggi, mengapa mereka datang ke sekte iblis sejati? Kata Su Yun. Itu benar, bawahanmu juga menganggapnya aneh. Iblis Luo juga benar-benar bingung. Su Yun menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya dan tidak bisa diganggu untuk berpikir, dan berkata, ayo pergi ke aula untuk melihatnya. Ya. Demon Luo menangkupkan tinjunya, dan mengikuti Su Yun ke Earth Demon Palace di sepanjang jalan kecil. Namun, sebelum mereka berdua mengambil beberapa langkah, seorang penggarap iblis datang. Ketika penggarap iblis melihat Su Yun, dia mempercepat langkahnya dan datang. Dia kemudian berlutut dengan satu lutut dan berkata, Salam Lord Demon Lord, Lord Demon Lord, wakil sekte master telah mengundang kamu untuk pergi ke Earth Devil Palace dengan cepat. Alis Su Yun bergerak sedikit, dimengerti, aku menuju ke istana iblis bumi sekarang. Dengan itu, penggarap iblis memimpin. Itu adalah satu hal jika penggarap iblis tidak datang, tetapi saat dia datang, Su Yun tahu tujuan dari kunjungan sekte tertinggi. Kemungkinan besar karena masalah dia dikosongkan, jika tidak, penggarap iblis ini tidak akan datang untuk membiarkannya lewat. Su Yun juga tidak mengerti mengapa sekte tertinggi datang ke sini. Dengan pemikiran itu, Su Yun berjalan menuju Earth Devil Hall dengan langkah berat. Namun, kedua Earth Demon Lions ini bukanlah patung, melainkan makhluk hidup. Mereka memiliki tubuh seperti gajah dengan mata merah, dan seluruh tubuh mereka ditutupi dengan ki iblis. Cakar tajam mereka dapat dengan mudah merobek makhluk Master Roh Langit tahap pertama, dan mereka diberi tugas untuk menjaga balai iblis bumi. Ketika Su Yun berjalan, mata kedua Earth Demon Lions sudah tertuju pada Su Yun. Bang! Pada saat ini, suara yang dalam meletus dari Earth Devil Hall. Yang terjadi selanjutnya adalah raungan yang suram dan marah. Apa maksudmu sekte tertinggi dengan itu? Kapan kita menangkap sekte iblis yang sebenarnya? Apakah kita tidak ada hubungannya? Dia tidak pernah bertentangan dengan sekte iblisku yang sebenarnya, mengapa kita harus melakukan itu? Dari suaranya, sepertinya itu suara Penatua ke-6. Kami tidak tahu alasannya, dan kami juga tidak ingin tahu. Aku hanya mengajukan satu pertanyaan, apakah Su Yun ada di sini?
Jika dia masih di sini, tolong keluarkan dia. Suara mekanis dan tanpa emosi muncul. Suyun adalah Raja Iblis Sekte Iblisku yang sebenarnya, bagaimana dia bisa menjadi seseorang yang bisa kamu temui kapanpun kamu mau. Jika kamu tidak ingin melakukan ini, maka kami tidak memiliki hal lain untuk dikatakan. Kami hanya dapat melaporkan ini ke sekte dan meminta keputusan mereka. Suara mekanis mulai lagi. Tunggu. Kami masih perlu mendiskusikan ini lebih jauh. Kami tidak tahu urusan apa yang kamu miliki dalam menemukan Raja Iblis kami. Maukah kamu menjelaskan diri kamu sendiri? Tak perlu dikatakan, kami hanya menginginkan Suyun. Pihak lain sepertinya tidak ingin mengatakan sepatah kata pun lagi. Kata-kata tidak masuk akal dari sekte tertinggi memang membuat penggarap iblis tidak senang. Suyun mendengar dan segera mempercepat langkahnya, memasuki aula. Ketika mereka melihat Suyun masuk, mata semua orang menoleh ke arahnya. Raja Iblis. Orang utama akan datang. Senyum kecut muncul di wajahnya. Raja Iblis, kamu seharusnya tidak datang. Iblis berdiri menggelengkan kepalanya. Jika aku tidak datang, maka masalah ini akan lebih sulit untuk dijelaskan. Suyun menghela napas lega, dan menangkupkan tinjunya ke arah orang-orang, dan kemudian berbalik untuk melihat orang-orang sekte tertinggi yang mengenakan jubah putih dan cetakan emas. Aku mendengar intinya dari luar, semua orang sepertinya ingin membawaku pergi. Aku bertanya-tanya bagaimana aku, Suyun, menyinggung kalian semua, datang ke sekte iblis sejati untuk menangkapmu. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu menyelamatkan Su Sentian dan murid-murid lain yang bebas melakukannya? Pemimpin kelompok itu berkata dengan wajah tanpa ekspresi. Suyun mengerutkan kening, aku memang menyelamatkan mereka, dan sekarang orang tua aku memang aman, tetapi tepatnya, aku tidak menyelamatkan mereka. Orang tuaku, apakah kamu putra Su Sentian dan Sen Suexue? Tanya pria itu lagi. Betul sekali. Karena itu masalahnya, silakan ikut dengan kami. Karena kami sudah dikirim ke sekte tertinggi, Su Sentian dan Sen Suexue juga merupakan penyebab utama di balik penistaan terhadap dao ilahi tertinggi gadis suci, kita harus menangkap mereka dan menyerahkannya kepada mereka. Ke sekte. Bagaimana jika aku tidak pergi bersamamu? Kami tidak punya pilihan selain menangkapnya dengan paksa. Orang itu berkata dengan acuh tak acuh. Kurang ajar, menurutmu ini apa? Standing Demon Roar, siapapun yang berani bertindak sembrono akan dibunuh di tempat dan tidak akan dimaafkan. Kita semua mengejar dao ilahi tertinggi, dan untuk melindungi kehormatan jalan ilahi, kita tidak akan menolak bahkan jika kita mati. Apakah sekte iblis sejati bermaksud untuk melawan kehendak kita dari jalan ilahi dan menjadikan kita musuh? Pria itu menatap Caster. Sekte iblis sejati tidak pernah takut pada siapapun. Bahkan jika itu adalah sekte tertinggimu, kami tidak takut. Iblis berdiri mengatupkan giginya dan berkata, karena tidak ada dari kalian yang mau, aku hanya bisa kembali ke sekte aku untuk melaporkan masalah ini kepada kamu. Aku harap kamu semua dapat mempersiapkan diri untuk pembaptisan dao ilahi tertinggi aku. Setelah dia selesai berbicara, dia akan pergi. Mendengar itu, bagaimana Suyun berani membiarkan mereka pergi? Dia segera berkata, hal ini tidak ada hubungannya dengan sekte iblis sejati. Aku bukan Raja Iblis yang mereka bicarakan. Jika sekte tertinggi kamu ingin mengambil orang itu, hanya aku, maka tidak apa-apa. Sekte iblis sejati tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Pria itu berbalik. Kalau begitu kau berniat ikut dengan kami? Tentu saja tidak. Suyun menggelengkan kepalanya, meskipun aku bukan dari sekte iblis yang asli, itu tidak berarti bahwa aku akan tunduk kepada kamu. Jika dia terjebak dalam dao ilahi tertinggi, pikirannya pasti akan dicuci otak. Pada saat itu, dia hanya akan ditelan oleh ki mendalam tanpa batas dan mati. Bagaimana Suyun berani pergi ke sekte tertinggi? Kamu bukan orang sekte iblis sejati dan kamu tidak mau kembali bersamaku. Kami hanya bisa membawanya pergi dengan paksa. Pria itu berkata, lalu melambaikan tangannya, dan semua ahli dari sekte tertinggi di belakangnya bergegas menuju Suyun. Dalam sekejap, ada orang di depannya dan di belakangnya. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga seolah-olah mereka telah berteleportasi. Mata Suyun membeku, dan hendak bergerak. Tetapi di detik berikutnya, sesosok tiba-tiba bergegas, dengan kecepatan yang bahkan Kaisar Roh tidak dapat bereaksi, dengan cepat berpindah-pindah di antara orang-orang sekte tertinggi. Seketika, cahaya merah darah melesat ke segala arah. 700. Suyun terkejut, tetapi melihat mayat orang-orang sekte tertinggi jatuh, mereka semua terpotong-potong, tubuh mereka terbelah menjadi 5, mereka semua mati, jiwa semua melayang di udara. Pemimpin Wuxin adalah satu-satunya yang belum sadar. Ketika dia melihat orang yang telah membunuh rekan-rekannya, dia merasakan sensasi tegang di lehernya. Kemudian, kakinya meninggalkan tanah dan dia diangkat. Dengan sekali pandang, tidak diketahui kapan gigi gading menyerang. Matanya merah darah, dan wajahnya yang polos dan lembut saat ini menggemaskan. Wajahnya sudah lama berubah menjadi jahat, seolah-olah dia adalah iblis jahat. Hei, bocah, apakah kamu baru saja mengancam sekte iblis sejati kita? Dia perlahan membuka mulutnya, dan suaranya dipenuhi dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Leher pria itu berubah bentuk, dan dia tidak bisa lagi bernapas, membuatnya semakin sulit untuk berbicara. Namun, tidak ada ketakutan di matanya, dan juga tidak ada ketakutan di wajahnya.
Dia hanya berbicara dengan suara serak, sekte tertinggi tidak takut pada sekte manapun, dia juga tidak akan melepaskan keberadaan apapun yang menghina Dao Ilahi tertinggi. Apakah kamu mengatakan bahwa sekte iblis kita yang sebenarnya akan takut pada sekte manapun dan akan melepaskan sekte manapun yang merupakan musuh kita? Octagon Anisit tersenyum dingin. Beberapa dengusan keluar dari hidung Wuxin, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apa-apa lagi, dia mendengar. Chatterbox, chatterbox, email protected, Akeong. Suara renyah terdengar saat kepala anak tanpa pemikiran dicabut dengan 8 gigi. Melihat itu, tetua sekte iblis di sekitarnya semua menatap dengan mata terbuka lebar. Dia dengan acuh tak acuh mengulurkan tangan dan mengambil hati pria itu. Kemudian, dia melemparkan tubuh pria itu ke samping dan duduk di kursi untuk makan. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Standing Demon dan yang lainnya masih dalam keadaan shock. Su Yun juga terkejut sesaat, hanya setelah beberapa lama dia sadar kembali, dia menarik napas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Sekte guru, dengan melakukan ini, kamu jelas-jelas bertarung dengan sekte tertinggi, bukan layak untukku. Aku tidak melakukan ini untukmu. Dia menyeka mulutnya yang berlumuran darah dan berkata, alasan aku melakukan ini, adalah untuk melindungi reputasi sekte iblis sejati. Orang-orang dari sekte tertinggi memandang rendah sekte iblis sejati aku sedemikian rupa, dan secara terbuka menghinanya, dan menghukumnya sampai mati. Selanjutnya, bahkan jika kita tidak membunuh mereka, mereka tidak akan membiarkan kita sekte iblis sejati pergi. Jika aku meninggalkan sekte iblis sejati, mereka pasti tidak akan menemukan masalah dengan sekte iblis sejati, dan sekte iblis sejati juga akan bisa menghindari ini. Kata Su Yun. Tidak, Su Yun, kamu berpikir terlalu sederhana. Sebenarnya, sejak awal, tidak peduli apakah itu sekte iblis kosong atau sejati, mereka semua telah ditambahkan ke daftar sekte tertinggi. Tidak peduli apa yang kami atau kosong lakukan, kita tidak bisa membuat sekte tertinggi berhenti. Dia menggelengkan kepalanya. Semua orang menjadi bingung ketika mereka mendengar ini. Mengapa kamu mengatakannya? Kenapa? Bukankah itu sesederhana itu? Di dalam hati mereka, hanya ada Dao Ilahi tertinggi, yang lainnya tidak cukup untuk mereka pahami. Namun, keyakinan adalah keyakinan, dan seseorang tidak dapat kehilangan kesadaran karena keyakinan. Apakah kamu berani mengatakan bahwa orang-orang dari sekte tertinggi semuanya idiot? Ini. Jika kamu ingin membawa orang untuk merayu saintes Su Liuluo, dan memaksa clear memory pil ke dalam tubuhnya, membersihkan ingatannya akan menyelamatkannya dari sekte tertinggi, ini memang masalah serius, tetapi saintes aman dan sehat, masalah belum berkembang ke titik tidak bisa kembali, bahkan jika orang-orang dari sekte tertinggi ingin melindungi Dao Ilahi tertinggi dan martabat saintes dan sekte, tidak perlu pergi dan mengosongkan sekte. Sekte harus menyerahkan pilar dukungan, seberapa besar dampak yang akan terjadi. Jika mereka melakukan ini, sekte mereka tidak hanya akan kehilangan muka, reputasi mereka akan hancur, membuat semua orang di dunia tertawa. Mengejutkan hati murid-murid mereka sendiri, hati mereka akan menjadi goyah. Orang kosong akan tahu prinsip ini, dan orang-orang dari sekte tertinggi juga akan tahu prinsip ini. Mereka tidak terlalu suka berkelahi dan membunuh satu sama lain, dan tidak mau buang waktu mereka pada dendam antara N-sekte. Oleh karena itu, bahkan jika mereka ingin menghukum mereka agar merasa nyaman, solusi terbaik adalah bagi sekte tertinggi untuk menekan mereka dan membiarkan mereka menyelesaikannya. Dengan cara ini, hubungan antara kedua sekte tidak akan menjadi lebih buruk, dan mereka akan dapat membersihkan wajah mereka. Namun, sekte tertinggi tidak melakukannya, mereka menggunakan metode paksa untuk mengosongkan ruang dan menyerahkan orang itu, lalu membawa mereka kembali ke sekte untuk dihukum. Dengan cara ini, jelas bukan solusi yang cocok. Orang-orang dari sekte tertinggi tidak masuk akal. Tidak aneh jika mereka melakukan ini. Su Yun menyela. Kenyataannya adalah terkadang, sekte tertinggi lebih pintar dari yang kita duga. Misalnya, saat ini, alasan mereka begitu tidak masuk akal dan sombong adalah karena mereka memiliki tujuan. Kosong sudah diberikan kepada sekte tertinggi. Tujuan mereka telah tercapai, tetapi mereka tidak berpikir bahwa MT memberi mereka informasi yang sangat penting. Atau mungkin itu kabar baik. Pesan apa? Peserta kali ini juga Su Yun dari Sekte Iblis Sejati. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening, apa artinya itu? Itu berarti sekte tertinggi punya alasan, dan bisa bergerak melawan sekte iblisku yang sebenarnya. Saat dia makan, dia bergumam, mereka dapat dengan mudah menyelesaikan masalah ini, melindungi martabat sekte, dan menjaga reputasi Dao Ilahi tertinggi mereka, tetapi mereka tidak melakukannya, tetapi malah sombong dan sombong. Mengapa begitu? Karena mereka ingin untuk berkhotbah. Apakah itu membersihkan sekte iblis atau benar? Ketika mereka memiliki alasan, mereka tidak akan membiarkannya pergi. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi semua orang berubah serius. Sebelum aku menerima berita itu, sekte tertinggi telah diam-diam menyerang lusinan sekte kecil di daerah sekitarnya. Karena reputasi sekte tertinggi tidak baik, banyak orang sangat takut, dan karena murid sekte tertinggi telah meninggal karena berkultivasi di Dao Ilahi tertinggi, kekuatan sekte tertinggi melemah setiap hari, sehingga jumlah murid berkurang dengan cepat. Mereka harus menyerap darah baru, sehingga sekte dapat mempertahankan perkembangannya, dan mempertahankan Dao Ilahi tertinggi di hati mereka, jadi, mereka harus menyerap lebih banyak orang untuk memasuki sekte tertinggi. Namun,
Pencaplokan sekte kecil ini tidak secepat para murid di dalam sekte sekarat, jadi, mereka hanya bisa melakukannya pada sekte super, dan itu akan memungkinkan sekte tertinggi naik satu tingkat. Tapi sekte tertinggi saat ini telah menyinggung dua kekuatan super. Jika kita, sekte iblis yang sebenarnya, bergandengan tangan dengan MT, bahkan jika kita tidak bisa menghancurkan sekte tertinggi, setidaknya kita bisa melindungi diri kita sendiri. Iblis berdiri berkata, "Tidak, kamu telah meremehkan kekuatan sekte tertinggi." Chigo menggelengkan kepalanya, aku akan mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika sekte iblis dan kosong yang asli bergabung, mereka masih tidak akan cocok dengan sekte tertinggi. Kekuatan sebenarnya dari sekte tertinggi bukanlah sesuatu yang kita bisa membayangkan. Apa? Standing Demon dan yang lainnya menghirup udara dingin. Apa hubungannya dengan itu? Sekte tertinggi datang ke sini hanya untuk mencari alasan. Setelah aku meninggalkan sekte iblis sejati, mereka tidak punya alasan, jadi mereka tidak akan bergerak melawan sekte iblis sejati, kan? Kata Suyun. Alasan bisa dibuat, pedang 8 gigi, selain itu, bahkan jika kamu telah memisahkan diri, itu tetap tidak berguna. Orang-orang dari sekte tertinggi sudah tidak masuk akal, bagaimana kamu masih bisa mencari alasan? Sebenarnya, itu akan menjadi kesalahan besar untuk berikan pakar alam kekosongan kepada sekte tertinggi. Belum lagi kerusakan reputasi dan hati aku jika aku diserahkan kepada sekte tertinggi, hanya dengan melakukan itu akan menyebabkan sekte tertinggi berhasil dalam rencananya. Mungkin Yang Mulia Guru Alam Kekosongan berpikir bahwa kita telah menyerah padanya, dan sekte tertinggi tidak akan melakukan apapun padanya, tetapi pada kenyataannya, itu akan menjadi kesalahan besar. Oh mengapa? Ingatan Jizizan telah dibersihkan, dan dia sekarang benar-benar kertas kosong. Sekte tertinggi hanya perlu menanamkan konsep Dao Ilahi tertinggi dalam dirinya, mencuci otaknya, dan mengubahnya menjadi dirinya sendiri, dan kemudian memasukkannya ke dalam ruang kosong. Sekte dengan begitu, itu akan menjadi masalah waktu sampai dia direduksi menjadi keadaan kosong lagi, dan pada saat itu, jika sekte tertinggi meningkatkan kekuatan mereka, kekosongan tidak akan dapat melindungi mereka. Yang lucu adalah bahwa tetua pengosong masih berharap untuk membawa kedamaian bagi mereka, dan dia tidak tahu bahwa cakar harimau sekte tertinggi sudah mencapai mereka. Kerumunan berkeringat dingin ketika mereka mendengar ini. Setelah benar-benar dilahap, sekte tertinggi akan mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan sekte iblis sejati aku. Ini hanya masalah waktu, jadi aku membunuh semua orang ini hari ini sebagai demonstrasi kepada sekte tertinggi, memberitahu mereka, sekte iblis sejati aku tidak takut padanya. Dia dengan lembut berkata, iblis berdiri, cepat laporkan ini kepada guru sekte. Aku meminta guru sekte menambahkan beberapa murid lagi untuk menjaga pintu masuk alam iblis sejati dan pada saat yang sama, mengirim beberapa mata-mata lagi ke gerbang laut tertinggi, mengawasi setiap gerakan sekte tertinggi. Ya, wakil pemimpin sekte. Dia mengepalkan tangannya dan dengan cepat berlari keluar. Setelah melihat ini, yang lain juga mulai bergerak keluar. Hanya Suyun yang tersisa, wajahnya masih dipenuhi keseriusan. Raja Iblis, apa yang kamu pikirkan? Dia meregangkan tubuh dengan malas, meringkuk, dan bertanya sambil tersenyum. Sekarang sekte tertinggi sudah memiliki alasan, aku pikir dengan kepribadian mereka, tak lama, mereka akan mengirim kekuatan mereka untuk menyerang sekte iblis yang sebenarnya. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar itu, Gurita terdiam sejenak, lalu menghela nafas. Kamu benar, tetapi meskipun demikian, kami tidak takut. Iblis, tidak peduli seberapa kuat sekte tertinggi, kami tidak akan menyerahkanmu, dan sekte iblis sejati kami tidak akan kosong. Jika mereka ingin bertarung, maka ayo bertarung. Saat dia berbicara, dia tertawa. Senyum itu sangat cemerlang, dan itu dipenuhi dengan rasa tidak takut. Suyun menatap Chigo dengan tenang, pada saat itu, dia sepertinya mengerti seperti apa rupa iblis yang sebenarnya. Itu benar, apa yang harus ditakuti? Jika dia ingin bertarung, biarkan saja. Jika dia begitu pemalu, bisakah kedamaian diperoleh? Suyun, masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya denganmu. Aku sarankan kamu tetap di sekte iblis sejati untuk berkultivasi. Adapun pertempuran dengan sekte tertinggi, untuk saat ini, jangan ikut campur. Saat dia berbicara, dia berjalan keluar dari aula. Sebenarnya, kultivasi Suyun tidak tinggi di antara orang-orang ini, meskipun dia telah mengalami praktik dunia yang tenang, dia masih berada di puncak tahap kelima dari Master Roh Langit. Dalam pertempuran dengan sekte tertinggi, bahkan Kaisar Roh tidak dapat menjamin keselamatannya sendiri, tentu saja, dia. Namun, haruskah mereka menghindari ini? Terima kasih sudah subscribe Penatua.